Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, hari ini kita sudah mulai hari pertama untuk pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Sekarang selamat kalian sudah sebagai anak sekarang tingkat 2, walaupun saya tahu ya masih ada yang tugas tingkat 1-nya belum selesai, silahkan diselesaikan, kalau tidak silahkan mengulang sama adiknya ya, kalau ada yang merasa tugasnya belum selesai gitu, masih yang biarin aja atau udah dianggap ini, tenang ya, dosennya tidak lupa kok dengan mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugas gitu. Jadi alhamdulillah ya kita punya rekapan yang bagus sekarang, jejak digital tidak akan hilang gitu. Jadi kalian bagi yang belum menyelesaikan tugas ya, kalau mau ngulang tahun depan pintu terbuka ya gitu ya. Adik-adik kalian banyak kok, senang kalau ada kakak kelasnya pengen ngulang lagi ya. Oke, jadi saat ini saya sebagai koordinator untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Kemudian di manajemen keperawatan, kalian sudah lihat ya di jadwalnya, itu dia ada sebesar 2 SKS, dan yang seperti kalian tahu di Karya Husada itu ada 2 orang sebenarnya manajemen, saya dan Pak Heri. Tadi sebenarnya saya pengen ngajak Pak Heri barengan 50-50, tapi karena saya tahu Pak Heri juga sudah punya beban pengajaran, akhirnya nanti Pak Heri akan membantu saya di topik manajemen konflik. Jadi nanti untuk SIPEN, nanti saya akan kasih RPS-nya, untuk yang manajemen konflik itu topiknya silakan kontak Pak Heri. Oke. Kemudian sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa saya akan melakukan kontrak program. Kontrak program itu apa? Udah tahu nggak kontrak program itu apa, Nak? Udah setahun kan? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa sih kontrak program itu? Ayo satu orang jawab. Siapa? Fadia. Fadia apa Fadia? Ini banyak yang belum aktif videonya. Ibu udah lama loh nggak lihat kalian. Nada, Cinta. Ini si pennya nih. Tasbil, Wanda, Syakayu. Fadia apa Fadia? Kontrak program itu? Kontrak program itu yang ini bukan Bu, apa? Apa? Jadwal penyusunan waktu sama materi. Oke, good. Siapa lagi? Ada yang mau nambahin? Farah Luciana. Apa Farah? Kontrak program tuh kayak yang akan kita capai sih, Bu. Oke, siapa lagi? Cindy Adriani. Yang jadi Sipen tuh 2 orang ya? Kayaknya ada 2 orang yang kontak Ibu tuh ya Sipen ya? Iya, Bu, 2 orang. Iya, Ibu. Sama siapa? Sama Cindy Adriani apa Cindy Melani? Cindy Adriani. Oke. Ya, Bu Sipen. Apa Bu Sipen? Kontrak program itu Bu Sipen? Kontrak program tuh kayak tujuan untuk pembelajaran kayaknya, Bu. Oke, ya. Jadi mungkin saya samakan persepsi ya. Jadi kan namanya kontrak. What is contract? Sama seperti kalian sudah belajar di di Kepdas dan lain, kontrak itu kan agreement. Jadi ini adalah agreement antara dosen dengan mahasiswa terkait rencana perkuliahan kalian gitu loh. Jadi aturan apa saja yang akan saya lakukan, bagaimana penugasannya, bagaimana evaluasinya, topik-topik apa saja, siapa saja dosen yang terlibat, itu akan kita bahas di kontrak program. Oke, jadi pada akhir kontrak program ini yang saya harus lakukan, dan bukan saya ya, kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng akan lakukan adalah tercapainya agreement, kita sepakat gitu loh. Maksudnya saya akan bilang, sudah sepakat nggak sama program yang saya rancang gitu loh. Kalau kalian ada keberatan, saya boleh sekarang. Oke, saya nggak mau
nanti tiba-tiba sudah jalan perkuliahan, terus nanti pas udah saya nungguin tugas, mana nak tugasnya, tiba-tiba ibu ada ini baru 1001 alasan kalian keluarkan gitu ketika saya sudah butuh untuk merekap tugas kalian. Jadi dari sekarang saya tekankan, saya akan jelaskan apa saja topik-topik, apa saja penugasan, kapan kalian UTS, berapa persen UTS, berapa persen UAS, dan lain-lain. Dan kalau kalian keberatan, kalian harus menyatakan sekarang, tidak di pertengahan. Jadi, untuk sebuah mata kuliah ini harus dilakukan supaya kita pasti, karena kan seperti yang saya bilang, kalau mahasiswa itu sudah dewasa. Mahasiswa itu bukan yang sekedar minta diajari nama dosen, makanya kita pun ada kontrak program ini untuk memastikan mahasiswa pun sudah setuju. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya akan memaparkan RPS-nya. Share screen, mana RPS? Oke, sudah kelihatankah RPS-nya? Belum, Bu. Belum ya, bentar Belum, ya, Bu. masih loading. Oke. Muter-muter. Iya, Bu, belum, Bu. Ya, belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Belum, Bu. Udah. Udah, Bu. Nah, yang belum berarti Udah, sih. Bu. Oke, ya, oke. Jadi gini, ini masih ada yang masuk-masuk, jadi saya harus masuk-masukin teman kalian masih. Pertama, saya akan bahas terkait kehadiran. Saya akan membuat aturan kehadiran itu sama dengan kalian, dengan aturan sama kalau di kelas. Maksimal telat itu adalah 10 menit. Setelah itu, saya akan anggap kalian tidak hadir. Oke, jadi kalian boleh absen, tapi di absen kalian itu ada waktu kapan kalian absen. Jika waktu kalian lebih dari kontrak yang sudah kita tetapkan, berarti kalian tidak dianggap hadir. Kemudian terkait penugasan, tadi saya bilang, penugasan ini tetap saya minta semua mahasiswa harus melaksanakan. Jika kalian tidak melaksanakan, silakan mengulang tahun depan. Saya tekankan lagi ya, saya sudah tahu karakter kalian, cukup tahulah kami 2 semester dengan kalian, bukan saya saja, dosen-dosen juga sudah cukup tahu. Saya tahu kalian punya potensi, tapi saya tetap maunya semua mahasiswa harus punya aturan yang sama. Saya tidak bisa membedakan, oh mahasiswa ini, saya ini udah biarin deh Bu, ini nggak apa-apa, dia nggak ngerjain tugas, atau dia anaknya masih gini, nggak bisa. Kalau terkait tugas, karena itu adalah beban moral saya sebagai dosen, kalau kalian tidak mengerjakan, konsekuensinya adalah saya bilang silahkan mengulang tahun depan. Oke. Kemudian, tadi sudah asensi, ini mata kuliah kita adalah mata kuliah. Oke. Kemudian di mata kuliah manajemen keperawatan ini, kita ada, berarti saya bilang dosen pengajarnya ada saya dan Pak Heri. Pak Heri akan mengajar di manajemen konflik. Ini ada 1T dan 1P. Apa maksudnya 1T dan 1P? 1T itu maksudnya 1 teori dan 1P 1 praktikum. Praktikum ini makanya saya akan bikin beberapa role play, akan ada kasus. Tadi saya sudah minta si Pen untuk membuat untuk membuat kelompok. Nanti kelompok-kelompok ini mungkin contohnya saya akan minta bikin video, saya akan minta bikin tugas pembuatan poster atau mungkin tugas bikin makalah presentasi. Nanti we will discuss more. Tapi yang pasti memang karena ada praktikum, nanti akan ada tugas-tugas kelompok dan yang terkait simulasi dan demonstrasi. Oke. Kemudian topiknya, apa aja sih topiknya? Pertama, yang sekarang minggu ini akan saya jelaskan adalah tentang konsep manajemen. Kemudian manajemen perencanaan asuhan keperawatan. Ini spesifik di rumah sakit karena kita kalian akan berhubungan pastinya dengan rumah sakit ya. Kemudian about leadership style, macam-macam gaya kepemimpinan. Kemudian tentang perencanaan, supervisi kolaborasi, manajemen konflik, ini Pak Heri yang akan mengajarkan. Kemudian timbang terima ini operan. Kemudian konsep mutu pelayanan kepuasan pelanggan, ini kita akan bahas sedikit sih ya, mutu saya tidak akan terlalu detail, karena memang kalau mutu ini kalian akan belajar detail kalau kalian ngambil S2 keperawatan. Karena memang di S2 keperawatan manajemen, kalian akan
ada satu mata kuliah belajar tentang mutu pelayanan keperawatan. Kemudian pengendalian kualitas, ini tentang kualitas keperawatan dan model praktek keperawatan profesional. Ini ada model-model staffing, ada yang fungsional, ada yang MPKP, dan lain-lain. Nah, ini terkait topik-topiknya. Kemudian evaluasi, ini evaluasi penting ya. Di evaluasi ini, tugas itu nilainya sekitar 20%. 20%, kemudian UTS itu ada 25%, UAS 35%, dan praktikum 20%. Praktikum ini nanti itu bentuknya dalam ada tugas-tugas kelompok yang ada videonya, atau mungkin saya sih saya pengen sebenarnya ada ujian praktikum manajemen. Ini belum pernah dibuat ya. Saya kan agak suka eksperimen ya dengan pengajaran saya. Sebenarnya saya pengen, tapi balik lagi sekarang kita ini ada pandemi ya gitu. Jadi saya sendiri juga belum tahu nih memungkinkan nggak untuk kalian masuk ke kampus. Jadi saya sebenarnya pengen ada ujian praktikum yang kalian dibikin dalam satu kelompok tuh 5-4 orang, nanti ada katimnya, ada anggotanya, ada karunya, dan lain-lain ya. Tapi balik lagi nih saya praktikum ini akan sifatnya tentatif karena memang pandemi ini kita tidak tahu berakhir sampai kapan, jadi ya saya harus fleksibel ya dengan psikologi ini. Okay. Jadi praktikum nanti kalau misalnya memang tidak bisa, ya berarti saya akan bikin kasus-kasus yang kalian kerjakan secara berkelompok, dan berkelompok punya itu tergantung dinamika kalian. Kalian bisa cuma hanya editing, atau memang kalian harus berkumpul misalnya 3 orang, 5 orang, ya itu nanti kalian atur saja bagaimana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan, nak? Kira-kira terkait evaluasinya atau terkait topik-topiknya? Gimana, Ulil? Jelas, Ulil? Jelas, Bu. Oke. Untuk presentasinya boleh diubah nggak itu, Bu? Gimana? Maunya Tadi, Ulil, maunya gimana? yang dibanyakin di tugasnya itu, Bu, apa tuh ditukar gitu, Bu. Tapi teman-temannya pada mau nggak nih? Saya nggak tahu. Kayak modelnya kayak Pak Heri tadi pagi. Iya, Bu, setuju. Gimana maunya, nak? Tugasnya 30%. UASnya 20 aja, Bu. Tugasnya lebih besar, Bu, daripada UAS, Bu. Kan Bu, tugasnya lagi kecil banget. COVID, Bu. Tugasnya juga besar, Bu. Sebenarnya gini, sebenarnya praktikum ini tentatif, ini akan nambahin di tugas juga. Jadi praktikum ini masih sangat tentatif ya, gitu. Karena kan tadi saya bilang kita ini masih pandemi gitu. Jadi saya juga belum tahu nih praktikum ini bakal ada apa enggak. Jadi saya udah, ini sebenarnya ini akan naik ke sini. Nah kalau UAS ada peraturan ya, saya lupa peraturan perundangan nomor berapa, tapi UAS itu memang harus yang paling tinggi. Kalau kalian minta didiskon UASnya palingan, saya udah kayak ini ya, kayak nego apa gitu ya. Oke, bentar. Ini teman-teman kalian masih ada yang belum masuk nih. Kayaknya Aska ya, susah banget dia masuk. Paling saya bisa ngasih UASnya 30% di sini. Nih UTS juga berarti disamain ya. Enggak, UAS itu tetap harus paling gede. Ini 35, tugasnya 25, dan UTS tetap ini 20, ini 25. Kayak gini oke. Ini kan berarti 50 tambah kelebihan nggak tuh? 50, 70, enggak. UASnya berarti 30 ya? 50, 70 ya, 100%. Like this? Is it okay with all of you? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, ya, jadi nanti di praktikum saya akan ini nih masih akan saya otak-atik dari tugas-tugas kalian, nanti tugas video, tugas poster, tugas role play, tugas masih bisa kita otak-atik lah dari sininya. Saya tahu memang karena nggak ada yang mengharapkan ujian kalian itu jelek ya. Semua dosen itu berharap kalian ujian itu bagus, tapi ya qadarullah kadang kejadian memang tidak bagus ya. Jadi ya sudah, memang kita harus otak-atik. Dan saya memang lebih senang sebenarnya, makanya saya tuh jarang kan ujian saya dua-duanya itu ujian tertulis, karena saya kadang-kadang males lah saya ujian tertulis, mendingan saya bikin take home, kalian bikin video, kalian bikin apa. Menurut saya itu lebih representatif lah. Oke, sudah ya terkait evaluasi ya.
Ini sudah oke presentasinya? Oke, dan mungkin saya ingetin lagi aja, jumlah kalian ini memang saya akui banyak ya. Sampai sekarang ternyata adik kelas kalian pun tidak mampu menyaingi jumlah kalian gitu loh. Dan dosen pun butuh waktu untuk mengecek tugas kalian. Makanya saya ingatkan sekarang, kalau saya ataupun dosen lain, misalnya nanti Pak Heri, memberikan deadline, saya nggak mau ada yang nego-nego dengan segala 1001 alasan. Inilah, nggak ada alat lah Bu, ini Bu laptopnya apa gitu. Alasan itu bisa dibuat. Sebelum kalian belajar membuat alasan, saya sudah belajar lebih dahulu membuat alasan ya. Jadi saya tinggal lihat gimana keseriusan mahasiswa. Kalian mau lulus atau nggak mau lulus? Kalau nggak mau lulus, saya sangat terbuka kalian ngulang tahun depan. Saya lebih baik membuat mahasiswa itu mengulang daripada saya mengeluarkan nilai, tapi saya nggak bertanggung jawab gitu. Jadi saya ingatkan lagi, jumlah kalian boleh banyak, tapi saya pastikan saya akan ngecek benar-benar kalian itu melakukan tugas kalian atau tidak, dan jika kalian tidak melakukan tugas kalian, dengan sangat menyesal saya tidak mau meluluskan kalian. Karena itu beban moral saya sebagai dosen. Saya nggak bisa mau kalian bayarannya 10 juta, 20 juta, nggak bisa saya ngelulusin kalian kalau kalian nggak berproses. Itu adalah ya mungkin sebagai perawat kita punya janji profesi, sebagai pendidik saya juga punya komitmen sebagai pendidik gitu ya. Jadi itu saya tekankan dari sekarang. Jadi walaupun nanti tugas kelompok, saya juga minta semuanya tolong kerjasama untuk mengerjakan tugasnya. Karena kalau ada yang nggak mengerjakan tugas, ya udah, saya dengan senang hati kok menerima cerita kalian atau apapun bahwa Bu ini nggak ngerjain tugas, pastinya itu akan berefek. Tapi ya tentu saja dengan bukti ya, saya juga nggak mau ngadu domba kalian atau apa, tapi saya cuma pengen kalian latihan, punya teamwork, punya kerjasama yang baik. Kalau memang itu tugas kelompok, kerjakanlah bersama-sama, belajarlah untuk saling membagi beban kerja gitu loh. Jangan cuma nebeng nama, itu sangat not a good thing gitu loh. Dan kalian sudah tingkat 2, nanti kalian akan rasakan sendiri di tingkat 3, itu kakak-kakak kalian yang tipikalnya nebeng nama, ketika tingkat 3 itu kelabakan sendiri. Karena KTI, studi kasus, tugas-tugas itu semuanya individual. Kalau kalian kebiasaan cuma naruh nama, ya udah di tingkat 3 kalian kelabakan. Kalian bisa tanyalah ke kakak-kakak kalian yang sudah lulus, itu yang lulusnya telat-telat, yang tidak di yudisium pada waktunya, ya rata-rata gitu. Mereka sudah menabur benihnya itu dengan tidak mengerjakan tugas-tugas, akhirnya ya lulusnya belakangan. Saya rasa semua dosen di keperawatan kita berkomitmen, ketika Anda tidak berproses dengan baik, kami tidak akan juga berbaik hati gitu, tinggal udah Bu lulusin aja. Oh tidak, tentu tidak ya. Memang kampus swasta, tapi kita punya aturan gitu loh, dan aturan itu harus tetap ditegakkan. Oke. Kemudian ini topik-topiknya tadi sudah saya jelaskan ya, topik-topiknya sudah ada di di atas. Jadi dari UTS sampai UTS itu masih saya. Nanti setelah UTS ada 1 kali pertemuan dengan Pak Heri. Baru nanti kita lanjut lagi sampai ke minggu ke-14. Sepertinya kalian tuh kayaknya agak padat jadwalnya, jadi mungkin nanti saya akan lihat UTS kalian itu di bulan apa? Udah lihat jadwal dari Bu Tika nggak sih UTS-nya? Di bulan Oktober ya, Bu? Bulan Oktober ya? Oke. November, Bu. Oktober apa November? November UAS, Bu. Oh, November. Oke, berarti memang mungkin kita 1 minggu ada yang 2 kali. Nah, nanti saya koordinasi sama si Pen aja lah ya, gimana terkait ininya. Oke, itu terkait RPS. Apakah ada pertanyaan anak-anakku saya? Atau ada hal yang keberatan? Jadi terkait penugasan, memang saya belum mendetailkan tugas-tugasnya. Nanti akan saya detailkan lagi dan saya akan koordinasi lagi dengan si Pen. Tapi ya itu tadi saya secara review mungkin tugas-tugas saya nggak jauh-jauh dari kayak video, role play kasus, bikin poster, ya nanti kalian upload di YouTube, ya something like that lah. Udah tahu lah kalian pola saya. Kalian kan sudah berapa mata kuliah saya ajarin. Bu, buat absen waktunya bisa ditambahin lagi gak Bu? Soalnya itu Bu, sinyal gitu Bu. Absennya kenapa sayang? Waktunya bisa ditambahin lagi gak Bu? Soalnya kan pakai link harus
selfie gitu Bu, sinyal juga. Ya udah ya, nanti maunya ditambahin berapa lama? Jadi 20 menit gitu Bu atau 15, nggak apa-apa dah. Oke, boleh. Nanti saya usahakan untuk ditambahkan, berarti sekitar 20 menit lah ya. Cukup itu 20 menit? Ya Bu, cukup. Makasih Bu. Oke, apalagi? Ada lagi yang mau nanya, ini lagi? Nego lagi? Ayo, nego dari sekarang. Kalian latihan negosiasi. Saya mau bertanya. Apa sayang? Untuk selfie-nya boleh nggak, Bu? Saya kan pakai HP, jadi di screen. Nanti screen-nya itu dikirim ke link-nya. Gimana? Jadi pas kan misalnya ke Zoom, saya screen gitu, Bu. Nanti saya kirim ke link-nya. Kalau masalah fotonya, buktinya atau apa, terserah kalian lah. Itu mah saya nggak terlalu strict ya aturan saya gitu. Tapi kalau menurut saya sih, gimana kalian ngakalin aja kan sebenarnya itu kan yang meng-create dari ya Mutu ya, saya juga sekarang di Mutu gitu. Kita hanya untuk bukti bahwa kita melakukan controlling mahasiswa benar-benar hadir pada jam pembelajaran. Jadi kalau fotonya seperti apa, tapi pastinya kita akan cek regularly gitu bahwa bukti mahasiswa beneran nih hadir gitu loh. Tapi fotonya itu seperti apa atau ini bisa boleh kalian otak-atik kok, karena kan saya lihat juga itu size-nya nggak boleh gede-gede ya gitu. Jadi mungkin kalian cari cara supaya size-nya itu juga kecil. Kalau saya sih tadi saya usahain saya masukin PDF. Jadi kalau udah PDF itu lebih mudah biasanya masuknya karena size-nya jadi lebih rendah. Oke, apa lagi? Baik, makasih Bu. Iya Emma. Emma kok nggak ada videonya? Ini rata-rata pakai HP apa pakai Nggak ada laptop? sinyalnya, Bu. Ini keluar masuk terus. Oh, jangan Pakai gitu. HP, Bu. Pakai HP Bu. Pakai HP, Bu. Pakai HP ya? Soalnya masih pakai HP, Bu. Laptop, Bu. Pakai laptop gelap, Bu. Pakai laptop gelap. Pakai laptop bagus, Bu. Oh gitu. Oke. Ini saya record loh. Jadi nanti setiap pembelajaran saya akan saya record dan saya taruh di YouTube. Nah, nanti makanya saya bilang aktifin videonya kan supaya terkenal lah ya dikit. Enggak, maksudnya memang nanti saya juga supaya kelas karyawan bisa dapat sama materi dengan kalian karena memang saya agak kasihan juga ya sama teman-teman kelas karyawan ini kadang kan beda gitu loh penyampaiannya karena mereka kan kadang terbatas waktu. Jadi saya memang semester ini saya merencanakan tiap kali saya mengajar kalian akan saya record dan saya publish, saya taruh di YouTube untuk nanti ya kalian juga bisa akses, teman-teman kelas karyawan juga bisa akses. Jadi saya nggak harus ngulang penjelasan 2 kali ya dan ya, kuotanya atau apa kan jadi nanti kalian bisa nyari wifi dulu atau gimana ya sama ngakalin lah kayak gitu. Oke, itu tadi jadi terkait tata tertib ya absen absen tadi 20 menit ya tadi Emma ya mintanya. Oke, bolehlah 20 menit yang absen. Kemudian tadi apa lagi ya? Terkait tugas saya sudah tekankan dari sekarang tugas itu kalau kita sudah kasih deadline jangan dimundur-mundurin lagi gitu loh. Be rational lah kalau saya tahu misalnya kalian ada musibah apa tentu saja kita memberikan kalian kelonggaran tapi kalau cuma alasan nggak ada ini nggak ada itu kan this is nonsense gitu loh jadi nggak usah lah bikin alasan yang membuat diri kalian itu berbohong gitu loh saya tidak itu nggak etis kalau saya sebagai mahasiswa gitu ya jadi kalau ada tugas tolong atur waktu kalian untuk mengerjakan tugas itu dengan baik. Dengan adanya pandemi corona ini, bukan mahasiswa saja yang sibuk dengan tugas-tugas. Kalau kalian ngelihat Google Classroom saya, kalian ngelihat folder-folder Google Drive saya, pusing saya juga. Nah, semua mahasiswa itu ngirim tugas, ngirim video. Jadi kita sama-sama we are struggling together in this pandemic gitu loh. Kalian belum jadi perawat pelaksana, tapi kalian berjuang dengan belajar yang baik supaya kalian nanti kalau lulus, kalian benar-benar sudah siap kerja. Karena ya wallahu alam berapa lama pandemi ini berlangsung, tapi yang pasti di luaran sana di rumah sakit kita butuh
perawat-perawat dan perawat-perawat yang benar-benar berkualitas, yang bertanggung jawab, yang benar-benar siap kerja. Makanya tugas saya lah memastikan kalian itu ngerjain tugas-tugas, ngerjain tugasnya benar, bukan asal-asalan, bukan banyak alasan, bukan sering ngomongnya, ya Bu nanti Bu, ya Bu nanti Bu. Nggak ada ya sebenarnya. Sebenarnya saya males banget loh nagih tugas itu ke mahasiswa, tapi qadarullah ternyata ada mahasiswa yang kayak gitu. Sebenarnya itu bikin saya shock karena sebagai kalau saya dulu mah kuliah boro-boro ditagih tugas nggak ada ini ya udah dosen saya mah nggak peduli, oh silakan Rina tahun depan aja ya gitu, nggak pernah saya ditagih tugas sama sekali. Tapi kalau sekarang oke, we have a generation gap. Saya sadari mungkin juga dengan pembelajaran online gini ada masalah kesulitan apa, oke, saya tagih. Tapi kalau saya tagih bisa 2-3 kali kan itu nggak rasional ya kalau menurut saya gitu. Jadi tolong kalian sesama teman pun saling mengingatkan, nanti kalian dalam kelompok pun saling mengingatkan, kalau ada tugas tolong dikerjakan dengan baik. Karena ini bukan buat kepentingan saya kok, buat kepentingan kita bareng-bareng gitu loh. Saya mengajar kalian pun saya berusaha meningkatkan ilmu saya dan saya berusaha transfer ilmu. Nah, kalau saya berusaha transfer ilmu, tapi kaliannya tidak mengerjakan tugas, bagaimana saya bisa melaksanakan hal tersebut, gitu ya. Jadi kita sama-sama kerjasama lah. Saya senang kalau mahasiswa kritis, saya nggak pernah ngelarang mahasiswa kritis, kalian boleh nanya yang ribet-ribet, boleh, Bu, kok gini, Bu, it's okay, it's your, apa ya, kalau saya mikir tugas tumbuh kembang mahasiswa kok, buat kritis, sangat boleh kalian itu ngekomenin dosen, Ibu kok gini sih Bu, Ibu sangat boleh. Saya pun jadi mahasiswa dulu sempat pernah demo, pernah orasi, pernah, ya itu tugas tumbuh kembang saya gitu. Makanya saya sama mahasiswa pun saya nggak yang strict, oh kalian harus beretika gimana sama saya, it's not important things buat saya, itu nggak penting buat saya. Tapi tetap ada batasan-batasan yang kalau kita sudah sepakati, saya tidak suka itu menjadi kalian ingkari. Jadi please be jadilah orang yang bertanggung jawab dengan komitmen yang telah kalian sampaikan. Oke, kemudian sekarang kita berarti di RPS ini sudah disetujui oleh semuanya atau masih ada lagi yang mau dinego? Ketua kelasnya ini sekarang siapa? Aska, Bu, Aska. Aska ini dari tadi mau masuk live mulu ini Aska. Kayaknya udah berapa kali saya admit dia. Terus sekretarisnya siapa? Kalau nggak ada ketua kelas, sekretarisnya siapa? Wakilnya Cinta, Bu. Ya, Cintanya, Bu. wakilnya Cinta, Bu, wakilnya. Oke, jadi gimana si pennya tadi Tasbil ya, Tasbil sama Cindy. Laki-lakinya masih ada siapa sih? Ulil, Nendi, Gabriel, Gerald. Masih ada semua kan ya Ulil, teman-teman kamu Ulil? masih lengkap, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sudah setuju nggak dengan kontrak program yang saya sampaikan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setujunya dengan pasangan nih, nanti dibilang Bu. Setuju, Bu. Oke, kalau setuju, nih Bu Ketua kelas dari tadi udah berapa kali saya admit dia belum masuk ini Bu Ketua, kasihan nih sinyalnya kali ya. Oke, kalau kalian setuju, kasih jempolnya ke ini biar saya screenshot dulu bukti bahwa kalian setuju. Oke, tahan dulu ya. 1, biar saya screenshot kan saya juga harus Bu. Anak-anak sudah setuju nih Bu, gitu. Bentar, satu lagi. Oke, thank you. Oke, berarti sudah setuju ya sama teknik perkuliahan kita. Siapa tuh? Oke, ada yang mau nanya sebelum kita mulai perkuliahan? Bu, itu tugasnya yang Ibu maksudnya diacak itu gimana, Bu? Nanti misalnya ada yang ngerjain video, poster, enggak merata gitu, Bu? Misalnya semua nanti kelompok saya bagi gitu. dulu ya, Ulil ya. Saya belum membagi sampai sedetail itu, Ulil. Iya, Bu. Give me more time to make it more detail, supaya saya juga tidak misinterpretasi ketika menjelaskan ke kalian. Karena memang jujur ya, semester ini
semua dosen, kalian pun kita semua belajar metode baru yang dimana ternyata ya memang ya gitulah, saya pun baru semester ini ngerasain ngebimbing online itu Masya Allah susahnya ya, ngeliatin video 20 mahasiswa itu ini sampai mata saya minusnya nambah gitu. Jadi ngeliatin video, ngeliatin askep itu nggak mudah nak gitu. Jadi makanya kita kemarin sampai Yudisium itu kelewat lama gitu karena memang dosennya pun baru belajar gitu, kalian pun juga belajar, jadi kita belajarlah bareng-bareng. Saya pun juga semester kemarin kan kita kepaksa banget tuh bikin pembelajaran online semua cuma pakai Google Classroom. Nah saya sekarang semester ini saya kepikiran saya nggak mau semuanya Google Classroom karena saya ngerasa kayaknya kelas saya nggak hidup deh gitu. Makanya saya pikir udahlah pakai Zoom berbayar deh nggak apa-apa. Tapi saya bertanggung jawab dengan materi yang saya sampaikan karena memang saya nggak mau gitu loh ngajar terus saya ngomong sendiri, anak-anaknya cuma komen hadir Bu, tuh hilang gitu loh. Tahu-tahu cuma nanti di tugas juga saya lihat nggak pernah ngerjain tugas sama sekali apa. Itu tanggung jawab saya sebagai dosen. Nanti kalian lulus seperti apa? Gimana? Nanti kakak-kakak kalian yang udah di rumah sakit pada komplain, Bu Rina, Ibu ngajarin nggak sih Bu? Nah, itu kan beban moral saya. Jadi makanya saya semester ini pun saya berusaha mengupgrade ya kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran online, walaupun sampai sekarang saya pun nggak suka. Kalau saya ditanya saya suka apa nggak online ini, saya nggak suka. Saya lebih suka ngajar kalian di kelas. Tapi ya karena ini ya qadarullah jalannya masih seperti ini, ya sudah kita harus sama-sama bekerja sama. Ya udah kita belajar bareng-bareng lah pakai online. Oke, jadi seperti itu ya Ulil ya. Nanti saya akan detailkan lagi, nanti akan saya jelaskan lagi. Baik, Bu. Oke, apalagi? Ada lagi pertanyaan? Siapa? Arin? Ini udah pada di Depok apa masih pada di daerah sih? Saya di Depok, Bu. Ulil kayaknya nggak pulang kamu, kamu Delil. Di daerah, Bu. Gak Siapa bakal daerah pulang, sih di Bu. daerah? Lulus dulu. Oh iyalah. Ulil kan katanya pengen langsung ke luar negeri. Ah, ya, amin, Bu. Oke. Kalau sampai. Oke, sekarang gini. Kita mau belajar itu manajemen, about leadership. Oke. I really like leadership. Kalian tahu nggak kenapa saya paling seneng ngajar leadership? Do you know why I really like to teach leadership? Kenapa kira-kira? Kalau nggak, kalian suka nggak sih sama leadership, belajar tentang manajemen and leadership? Do you like it? Suka Bu, karena suka Bu. Kenapa Selin suka? Saya. Gimana Selin? Selin sukanya apa? Belajar leadership? Karena kita ini Bu, supaya di setiap tempat kita bukan hanya mengikuti orang, tapi kita nggak cuma dipimpin, tapi kita bisa memimpin orang Bu di setiap tempat. Oke, Ulfa senang nggak belajar manajemen and leadership? Do you like it? Iya Bu, suka. Kenapa? Biar nanti di saat kita tuh nggak cuma terfokus sama satu kerjaan kita kayak perawat gitu, bisa usaha yang lain gitu Bu. Oke, kalau Dea, apa kabar Dea? Ibu tuh kangen ngelihat ketawa kamu yang khas itu Dea, waktu ujian praktikum apa-apa. Dea ini kan anaknya cheerful banget ya. Gimana Dea? Dea suka nggak belajar manajemen and leadership? Ya, suka-suka Bu dah. Suka-suka Bu. Itu kan kalau Dea tuh kayak gitu, saya tahu reaksinya ini. Dia mah cengangas-cengengesnya paling khas Dea itu, cengangas-cengengesnya. Oke, Afina, apa kabar Afina? Ibu tuh kaget di belakang kamu tuh ada siapa? Ternyata itu kamu ya. Ya ampun. Kalau saya, Bu. Bikin saya kaget itu Teh. Kamu di mana nah? Background doang, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? Iya nggak apa-apa. Nah, kamu senang nggak belajar manajemen and leadership? Bu. Senang. Soalnya bisa belajar jadi pemimpin. Oke, good. Kalau saya dulu waktu
waktu S1 sebenarnya saya agak nggak terlalu senang. Kenapa? Saya dapat C di manajemen, Masya Allah itu ya. Dulu yang ngajar saya manajemen itu Prof. Eli, Masya Allah itu profesor satu itu ya. Dia kan profesor pertama di keperawatan. Memang out of the box. Orangnya saya akuin out of the box. Maksudnya pemikirannya itu bagus. Jadi kalau kalian nanti ada seminar-seminar online gratis ya, ada pemberi materinya Prof. Eli, coba ikutan. Karena kalau menurut saya, dia salah satu orang yang visioner dalam keperawatan. Dan saya merasa beruntung saya diajar dia, walaupun saya akhirnya dapet C. gitu, itu qadarullah lah, saya nggak usah mikirin lah nilai C saya. Nah, terus saya itu dulu pas belajar, saya senang banget. Dan apalagi waktu profesi itu, saya ketemu, kan kalau profesi itu saya digabung sama ekstensi kayak kalian sama kelas karyawan lah. Saya ketemu teman-teman itu yang apa ya namanya, yang sudah manajer-manajer keperawatan. Nah, terus teman-teman saya itu ngomong ke saya, Rina, kamu tuh harus belajar manajemen, Rina. Kenapa Mbak? Saya kan manggilnya Mbak. Soalnya kayaknya kamu bisa deh, Rin, jadi manajer. Bilang, dari mana Mbak? Saya bilang, mana bisa Mbak? Boro-boro orang perawat pelaksana aja belum bener ya. Saya pikir gitu. Enggak, menurut saya kamu bisa, tapi kamu harus belajarin, gini-gini, kamu belajar leadership dan lain-lain. Oke lah, waktu itu saya belum kepikiran, saya boro-boro kepikiran jadi manajer ya, orang perawat pelaksana aja nggak hatam, masang infus aja belum beres gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya masih belum peduli, terus saya kerja di Tarakan, saya kerja di Rumah Sakit Tamrin, terus sampai akhirnya saya pas kuliah S2. Pas saya kuliah S2, kan jalannya qadarullah saya dapat di Saudi, saya bingung lah tuh mau ngambil spesialisasi. Saya ngambil spesialisasi apa ini ya? Pengennya sih KMB. Dulu tuh saya sebenarnya agak-agak sok-sokan gitu lah, mikirnya kayaknya saya ngambil yang kritis nih, saya suka kok ICU, saya suka ICU sama IGD, saya suka, soalnya saya pikir perawat jantung apa tuh kayak paling keren. Kalau perawat ngurusin jantung tuh kayaknya udah the core of life gitu loh, saya pikir. Nah, tapi masalahnya saya nggak bisa bahasa Arab, saudara-saudara, gitu. Dan saya pikir, kalau saya ngambil yang KMB, terus itu harus pakai bahasa Arab, saya mau ngomong pakai bahasa Tarzan apa ke pasien saya, gitu kan. Akhirnya saya pikir, sudahlah Rina, berdamailah dengan hatimu, gitu. Dan akhirnya saya pilih manajemen. Kenapa manajemen? Karena kalau manajemen, saya urusannya sama manajer-manajer. Urusannya itu sama setidaknya minimal kepala ruangan, katim, dan lain-lain. And they are speaking in English. Nah, itulah penyelamat saya. Akhirnya saya pikir, oke lah, ternyata saya pikir kayak manajemen nggak jelek-jelek banget ya. Ya udah lah, ambil aja manajemen gitu. Akhirnya saya ambil manajemen. Dan ketika saya tesis, topik saya adalah leadership. Jadi memang my thesis was about leadership. Jadi saya tugas akhir saya, kalau sekalian kan karya tulis ilmiah itu D3. Kalau saya waktu S2, tugas akhir saya is about leadership. Jadi saya benar-benar alhamdulillah saya baca banyak jurnal, saya baca buku-buku, terus saya cari referensi apa, dan saya pas baca itu wah menarik banget ternyata leadership. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke what is leadership, saya mau bikin quick survey ke kalian. Kalian buka ke menti.com ya. Kalian buka ke Menti, kalian lihat di sini. Kalian masukkan passcode ke you go to the menti.com, use the code 8775 193. You will choose, are you a leader? Am I a leader? Am I a follower? Or I don't know. Ya, kalian boleh pilih dari sekarang. Kalian pilih, kalian itu sebenarnya ngerasa diri kalian itu seorang pemimpin, atau kalian hanya seorang pengikut, atau aduh saya nggak tahu Bu, sampai sekarang saya ini apa sih Bu sebenarnya Bu? Gitu. Boleh, ayo, boleh dipilih. Ini kalau dikeluarin, apa saya? Kalau mau searching, ini bukannya di Google, ini kan Bu? Kalian ke menti.com, www.menti.com. Masukin kodenya 8775193. Yo. Bu. Nah, kalian pilih itu. Bu harus sync akun nih Bu ya? Iya ya, kayaknya enggak deh. Masa sih? Ya udah bikin keluar. Bikin kalau bisa Bu. Bisa kayaknya. Ayo ini langsung ada tuh, langsung menyatakan diri follower. Oke. Ayo, kalian pilih kalian itu typical leader, kalian itu typical
follower atau kalian itu ternyata belum, saya nggak tahu Bu sampai sekarang Bu, saya ini apa toh Bu? 8775. Ya, terus 8787575193. Udah, Bu. Oke, baru 3 orang yang ke record. Wah, sama Bentar, nih, Bu. ada yang leadernya, ada followernya. Wah, Bu, maaf, kodenya berapa? 87751993. Salah. 10 orang. Sampai. Ayo kalian 30, masa nggak nyampe? Oke. Leader or follower. Kayak apa? Leader, follower, or I don't know. Terserah kalian itu. Udah, Bu. Oke, tunggu bentar. Ini si Aska kasihan banget ya. Udah berapa kali saya admit ya. Emang susah, Bu, jaringannya, Bu. Lagi hujan. Lagi hujan ya. siapa itu? Masih pulang kampung ya? Iya, Bu. Ya ampun. Kasihan banget sih lagi hujan ya, Nak. Aduh. Kalau di Ya, Depok, di rumah saya Di teh Depok panas harga loh. ini. Di Depok ada adem-adem. Palembang deras, Bu. Nggak berhenti-berhenti, Bu, hujannya. Oh, aduh, Palembang ya. Lagi musim durian. Kan banjir, Bu. Tapi nggak banjir, Bu. Kalau Wah, Jakarta iya. banjir. Oke, 21 orang. 23 orang. Wah, ternyata banyak kan follower rasanya. Oke, saya tunggu bentar lagi. Aduh, Aska, anak ibu kasihan banget gak bisa-bisa masuk. Oke. Oke, 23 orang. Berarti 15 orang nih merasa dirinya follower. Yang leader cuma 4 orang. Yang galau 4 orang nih. Yang lainnya kebanyakan merasa dirinya follower. Oke, saya stop deh. Stop dulu. Oke. Berarti, tahu nggak apa yang mau saya lakukan dari quick survey saya? Saya tuh pengennya sebenarnya seberapa pede kalian menyatakan diri kalian, apakah kalian itu bisa menjadi leader, atau kalian merasa, ya udahlah Bu, saya follower doang Bu, gitu. Dan sebenarnya sih kalau hasilnya kayak gitu, itu juga sudah saya prediksi, karena zaman saya waktu kalian pun pasti saya merasa diri saya adalah follower. Tapi sebenarnya yang saya harapkan, kalian harus bisa menyatakan I'm a leader, gitu loh. Menyatakan bahwa saya itu pemimpin loh Bu, dan saya mampu memimpin. Karena itu yang nanti akan dibutuhkan ketika kalian kerja. Ketika kalian kerja, semua orang itu akan jadi pemimpin. Walaupun kalian itu perawat pelaksana, kalian adalah pemimpin. Karena kalian pemimpin buat pasien kalian. Pasien kalian itu dalam posisi sakit. Dia itu butuh orang untuk ditanya. Dia itu butuh orang untuk menjadi support system. Dia butuh orang untuk membantunya. Dan kalianlah yang menjadi leadernya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita. Tentang konsep manajemen. Oke. Sudah kelihatan kah? Atau masih muter? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum share screen, Bu. Belum share screen ya? Oke, tunggu bentar. Saya pilih. Oke, nih. Oke, Bu, sudah. Sudah, oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya untuk berdamai dengan Zoom dan lain-lain pun butuh waktu ya. Memang pandemi ini membuat kita semua harus belajar lebih cepat. Nggak ada alasan untuk nggak belajar. Oke, manajemen konsep. Oke, jadi kita belajar ini konsep. Ini konsep masih dasar banget, Nak. Gitu. Kalau kalian memang tertarik manajemen, boleh nanti kalian ngambil S2, bahkan sampai S3, bahkan mau sampai profesor manajemen, itu silahkan. Buatlah cita-cita setinggi apapun kalian mau. Itu sangat boleh ya. Oke, jadi apa sih yang mau kita pelajarin? Di manajemen pertama, kita akan jelasin apa sih itu manajemen keperawatan. Kemudian apa aja perangkat manajemen keperawatan. Terus prinsip-prinsip manajemen keperawatan. And then manager versus leaders. Ini yang harus kalian bisa bedakan. Apa bedanya manager dan apa bedanya leader. Karena memang beda gitu. Manager sama leader itu nggak bisa disamain. Oke. Prinsip manajemen keperawatan. Nah, ini prinsip manajemen keperawatan bahwa perencanaan kerja itu kita melalui fungsi perencanaan.
Dan pimpinan dapat menurunkan risiko pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah yang efektif dan terencana. Jadi ketika when you are become a leader, you need to have a plan gitu loh. Contohnya kayak saya sekarang nih jadi dosen kalian. Saya harus ada perencanaan pengajaran kalian kan. Saya nggak bisa tiba-tiba masuk ngajar kalian, saya nggak punya rencana, saya 14 minggu nanti pertemuan mau ngapain aja atau apa, nggak boleh saya seperti itu. Saya harus bikin perencanaan. Kemudian harus ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah maksudnya apa? Saya harus punya strategi. Contohnya misalnya, ini kalau ada mahasiswa nggak masuk, bolehnya berapa nih toleransinya? Terus kalau misalnya ada mahasiswa telat pas ujian, gimana ngatasinnya? Nah, itu ada pemecahan masalah. Jadi memang in a good way, maksudnya in a ideal way, seorang leader itu need to be smart. Semua leader itu harus smart. Nggak boleh leader itu bodoh ya. Tapi bukan secara IQ saja, tapi secara interpersonal atau secara communication gitu, secara karakter juga harus bagus. Kemudian dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Nah, sekarang ini dengan perawat itu dengan adanya pandemi ini memang benar-benar harus menggunakan waktu yang efektif. Kayak kalian sekarang lihatlah teman-teman perawat kita ya yang di garda terdepan dengan baju hazmat itu saya waktu pas Caping Day itu saya baru ngerasain pakai face shield sama pakai masker yang benar-benar saya nggak buka sama sekali masker saya, nggak buka face shield, itu aja saya ngerasa kemampuan berpikir saya berkurang 20% sampai 30% lah ya, karena mata saya ngeblur dengan face shield dan oksigen saya sadar HB saya tidak terlalu bagus, jadi oksigenasi saya berkurang, jadi saya berapa kali gitu ada yang nanya kan, misalnya dari Pak Rian nanya ke saya, siapa nanya, kadang saya nggak langsung ada ngeblank gitu loh, fase saya biasanya saya cepet gitu ngerespon, karena saya ngerasa waduh oksigenasi saya kurang bagus nih gitu loh. Nah itu kan efek dari ini kan, jadi kita benar-benar menggunakan waktu harusnya efektif, karena kayak perawat, apalagi kalau dia udah pakai hazmatnya itu yang ya pakai hazmat itu kan, kalau saya nanya sama teman-teman saya yang kerja itu tuh subhanallah ya, berkeringatnya itu benar-benar orang kayak pakai sauna lah gitu, orang udah gitu masker 2 lapis itu, masker 1 lapis itu aja bikin kulit kita kan jadi berbekas ya. Nah itu masker 2 lapis itu benar-benar merusak skincare gitu ya, kalau yang biasa skincarean gitu, jadi kulit itu jadi rusak, muka jadi itu. Nah makanya seorang perawat harus menggunakan waktu yang efektif, apalagi dengan COVID ini, pasien corona, kita idealnya prinsipnya adalah kita harus mengurangi waktu interaksi sama pasien. Kita nggak boleh lama-lama ke pasien. Semakin cepat tindakan dilakukan itu lebih baik. Nah itulah yang harus semua perawat lakukan. Jadi sebelum kalian ke pasien, biasakan membuat perencanaan. Jangan, saya tuh nggak suka ya kalau kalian ujian pun, saya nggak suka mahasiswa yang cuma ngasih obat, udah Bu, udah saya ngasih obat tanpa tahu ini pasiennya sakit apa, obatnya komplikasinya apa penyebabnya, isi obatnya apa aja, resikonya. Nah itu harusnya tahu. Nah itulah yang harus salah satu prinsip manajemen. Dia melibatkan pengambilan keputusan berbagai situasi. Jadi harus di COVID ini nih ya, kalau kemarin saya ada dengar yang salah satu webinar tentang leadership ya, di COVID ini seorang leader manajer keperawatan tuh, mau itu kepala ruangan, kabit keperawatan, semuanya harus mengambil keputusan tanpa ada dasar referensi apapun, karena kejadian COVID ini belum pernah terjadi dimanapun gitu loh. Jadi mereka harus benar-benar menggunakan insting mereka, menggunakan kemampuan pengalaman mereka dan lain-lain untuk mengambil keputusan, ngatur staff, ngatur ruangan. Kalau kalian lihat ya, kalau yang sudah ada ke rumah sakit Bunda, kalian lihat kan di Bunda itu awalnya dia pakai tenda tenda ABRI, kemudian sekarang dia sudah pakai tenda yang agak permanen. Nah itu kalau nggak salah, terus nanti dia mau ada perluasan. Jadi manajernya itu ngambil keputusan gimana nih buat perluasan ruangan, gimana untuk jaga physical distancing, gimana juga buat staffnya jangan sampai imunnya jelek, gimana. Jadi semuanya itu harus mengambil keputusan untuk menghadapi perubahan zaman ini. Kemudian kebutuhan asuhan keperawatan, intinya dari kita pelayanan kita adalah kepuasan pasien. Jadi tetap kita maunya pasien itulah yang mendapatkan
benefits paling banyak dari asuhan keperawatan yang kita lakukan. Dan juga yang kelima adalah terorganisir. Jangan sampai tadi makanya saya bilang jangan ngasih obat atau ngasih makanan tak langsung kasih ini buat ini. Kalian nggak tahu itu pasien psikonya kayak gimana. Kalau kayak dia kan kadang-kadang ya kayak contoh simple ngasih makanan. Orang bagian dapur itu nggak selalu tahu pas pasien itu dipuasakan. Nah, yang harus tahu itu perawatnya. Nanti misalnya bagian gizi tuh udah nyiapin makanan, terus tiba-tiba sebenarnya pasien itu dokternya pas datang langsung bilang ini dipuasain, mau ada pemeriksaan USG. Nah, kalau perawatnya cuma ngikutin dari gizi nih sus makanannya gitu, kalian nggak ngelihat dulu konsulnya ngelihat apa, kan jadinya pasti tindakan pasiennya yang akan mengalami tindakannya yang tertunda dan pasien juga yang akan kepuasannya tidak menurun. Nah, itulah yang harusnya makanya perawat itu harus berhati-hati dan terorganisir, terus harus punya perencanaan dan lain-lain. Oke, kemudian ini kemudian prinsip selanjutnya terkait pengarahan harus ada delegasi, supervisi, koordinasi dan pengendalian. Manajer keperawatan yang baik yang memotivasi. Jadi nanti dimanapun kalian mau jadi mau jadi leader atau kalian mau jadi staff pun kalian harus bisa memotivasi. Bahkan pasien pun harus kita motivasi karena apalagi nanti kalau kalian ketemu pasien-pasien yang paliatif ya, yang udah end terminal patient cancer, pasien yang udah tahu, saya udah mau meninggal nih suster, udahlah kayak dia tuh tiap hari bangun dengan tahu, udahlah saya mau meninggal. Padahal sebenarnya nggak usah patient cancer pun tiap hari kita juga nggak tahu ya kita kapan meninggal gitu loh. Nah, tapi kan kita harus memotivasi pasiennya supaya iya Pak, Bu, tetap semangat, gini-gini ya. Kita harus tetap meyakinkan dia bahwa kalau dia masih hidup ya masih bisa dia untuk berbuat baik. Kemudian menggunakan komunikasi yang efektif. Kemudian pengembangan staff juga itu penting. Jadi staff itu contohnya misalnya nanti kalian lulus nih dari D3 keperawatan. Nah, kalian harus persiapkan nanti kalau kalian kerja jangan puas di D3-nya aja. Kalian mikirin kapan saya mau kuliah S1, kapan saya S2 dan lain-lain. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian ini controlling. Jadi gimana itu nanti tim ngeliatin staff-staffnya, kepala ruangan, ngecek ini semua perawat pelaksananya masuk nggak tiap hari, apa jangan-jangan ada yang jarang masuk atau lain-lain. Nah, itulah kontrol. Nah, teori manajemen. Banyak banget teori manajemen ya. Ada the great man theory, ada perilaku, dan ada situationals gitu. Kita akan bahas sebagian kecil, karena kalau kalian ngambil manajemen keperawatan, ini satu mata kuliah, saya ingat 3 atau 5 SKS ya saya tentang teori-teori ini gitu loh. Tapi karena kalian hanya untuk nice to know, jadi kita bikin as simple as possible gitu loh. Jadi saya hanya bahas beberapa yang kayak bakat, autokratik, demokratik, laissez-faire, sama situationals. This is some of the just a few of the theories. Nah, teori bakat. Di teori bakat ini, dia itu berkeyakinan bahwa kemampuan hanya dimiliki oleh orang yang dilahirkan dengan bakat tersebut. Teori ini tidak sebenarnya benar karena setiap orang bisa menjadi pemimpin dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinannya. Oke, saya stop dulu. Oke. Menurut kalian, benar atau tidak teori bakat ini? Do you agree with the theory bakat bahwa ada orang yang lahir tuh udah punya bakat loh jadi leader, dan sementara ada orang yang lahir nggak punya bakat, dia mah nggak bakat, nggak bakal bisa dia jadi leader. Gimana? Ulil, gimana Ulil? Setuju nggak, Lil? Nggak setuju, Bu. Kenapa nggak setuju? Karena setiap individu tuh pasti punya peluang untuk menjadi pemimpin, Bu. Siapapun dia, Bu. Oke, siapa lagi ya? Vika gimana Vika? Vika setuju nggak sama teori bakat itu? Bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa jadi leader, tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa jadi leader. Vika bisa dengar Ibu, Nak? Kok nggak nyaut ya? Iya, Bu. Ya gimana? Vika setuju nggak sama teori bakat? Nggak setuju, Bu. Kalau menurut Vika gimana? Kalau menurut Vika, ya teori bakat ya nggak harus dari lahir, Bu. Karena semua juga bakal merasakan bakat kita bakal keluar pas udah dewasa. Oke, kalau Gaby, apa kabar Gaby? Udah lama Ibu nggak ngeliat Gaby.
Nggak setuju sih, Bu. Kenapa nggak setuju? Karena kan semakin dewasa kita, semakin punya pengalaman hidup. Jadi yang mau pasti bakalan punya bakat masing-masing lah, Bu. Oh, Oke. Jangan grogi dong, Gaby. Oke, good job. Oke, secara umum Ibu setuju dengan jawaban kalian. Jadi memang tidak bisa tidak bisa di generalisir bahwa hanya orang-orang dengan bakat-bakat tertentu yang bisa menjadi leader. Karena memang kalau I believe everyone can be a leader. Tapi memang ada orang yang punya kekuatan lebih ya. Maksudnya dia punya karakter lebih. Contohnya mungkin ya, kalau di Indonesia, kalau kita lihat dari perjalanan presiden kita, mungkin kalian bisa, saya pun sampai sekarang saya belum pernah lihat, kan saya nggak ngelihat langsung ya, ada kalian tahu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu kalau dari cerita ayah saya, itu dia karismatiknya kuat sekali gitu loh. Jadi mungkin kalian bisa lihat ya, saya pernah sih lihat YouTube-nya gitu. Jadi kalau beliau itu dulu kan penduduk Indonesia, Jakarta belum banyak banget ya. Dulu Presiden Soekarno itu katanya pernah ceramah, bukan ceramah sih, pidato lah di Monas itu, dan memang ketika dia pidato itu, dia itu mampu membuat orang terkesima sama dia. Nah, itu namanya ada charismatic leadership gitu loh. Jadi ada pimpinan-pimpinan yang memang punya kekuatan karisma gitu loh. Terus ada lagi teori leadership itu terkait genetic leadership. Maksudnya genetic leadership adalah orang yang ketika lahir dia langsung jadi leader. Nah, itu seperti apa kondisinya? Contoh yang gampang, kalian lihat kalau di Indonesia itu di Kerajaan Sultan Jogja, ya kan, Kesultanan Jogja. Itu mau siapapun nanti cucunya atau apa, lahir itu dia udah jadi yang Hamengkubuwono, yang apa, dia akan langsung jadi penerus kerajaan itu. Sama dengan kalau kalian lihat kerajaan Inggris tuh, yang kayak Pangeran William, Pangeran Harry, sekarang punya anak, mau anaknya punya mau gimana pun bentuknya, mau gimana pun karakternya, dia akan jadi penerus kerajaan. Nah, itu genetic leadership. Jadi mau leadership yang memang langsung diturunkan. Itu karena garis keturunan. Dan memang kalau secara kita belajar secara biological, seseorang yang sudah hidup dengan lingkungan leader-leader, pasti memang leadership-nya jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang tidak besar dalam lingkungan leader-leader gitu loh. Jadi memang kalau teori bakat ini tidak 100% benar. Oke, kita lanjut ya. Oke, we'll continue with the... Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, kemudian leadership style. Ada 3. Nah, ada 3 utama gaya leadership. Ada autocratic, laissez-faire, and democratic. Nah, ayo siapa yang mau ngasih pendapat, siapa yang bisa jelasin apa itu autocratic, apa itu laissez-faire. Satu-satu aja deh, siapa, ayo. Cindiana Pratiwi. Apa itu autocratic leader, nak? Kalian bisa lihat nih ada petunjuknya nih. Kalau autocratic leaders do X gitu. Kalau laissez-faire do X or Y as you see fit. Kalau democratic leader dia itu masih which is the best X or Y gitu. Jadi kalau kira-kira kalau menurut Cindy apa nih? Autocratic leader itu seperti apa? Mana nih Cindy nih? Iya, Bu. Apa kalau menurut Cindy autocratic leader itu seperti apa? Tipikal yang keras, apa yang cuek aja, atau yang ngajak diskusi kalau autocratic? Sepertinya yang cuek sih, Bu. Yang cuek. Oke, yang lain ada yang mau bantu? Wanda. Gimana Wanda? Wanda di mana sih, Nak? Kamu pakai masker, sayang? Bisa nggak sih itu dia lagi nggak bisa ngaktifin ini? Gimana Wanda?
Enak juga ternyata Ibu kalau Zoom ya, bisa lihat nama-nama kalian, jadi tinggal sebut namanya. Kayak serasa ini. Gimana Wanda? Wah, Wandanya malah ngilang tuh ya. Oke, gantilah. Ganti Nina. Nina, gimana autocratic leader itu menurut Nina? Menurut saya, autocratic leadership itu merupakan gaya kepemimpinan, Bu. Iya, yang kayak gimana ya? Kayak kepatuhan penuh dari bawahannya tanpa meminta adanya pembangkangan, kayak keraguan gitu, Bu. Oke, jadi nggak boleh ngebangkang ya kalau yang ini ya. Oke, terus siapa lagi? Yesi. Kalau autokratik itu kayak gimana Yesi? Yesi, adakah Yesi? Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suara dan tidak ada mukanya ini, Yesi. Hana, adakah Hana? Hana juga tadi kayaknya ada mukanya terus tiba-tiba menghilang. Mana nih? Siapa ayo? Ada yang mau bantuin? Apa itu autocratic leader? Kalau nggak ganti, jangan autocratic, yang satu lagi yang apa? Laissez-faire. Apa laissez-faire? Ada yang tahu nggak apa sih laissez-faire leader? Iya. Membiarkan orang lain mengambil keputusan, Bu. Sebut nama, Nak. Aku nggak bisa lihat semuanya, sayang. Dea Widiasari, Bu. Oke, Dea. Dea. Gimana, Dea? Menyerahkan keputusannya ke orang lain, Bu. Oke, good. Itu laissez-faire. Oke, kalau democratic, what is democratic? Bermusyawarah. Ya, itu suara siapa? Nina, apa siapa? Nina, Bu. Oh, Nina. Oke, good. Ya, oke. Nah, sudah bagus Ibu lihat penjelasannya. Jadi, memang ini leadership style pembagian yang paling mudah dan paling simple kalau menurut Ibu ya. Dan kalian harus apal mati. Ini mah cuma 3, nggak ribet yang banyak-banyak kok gitu. Jadi kalau autocratic leaders ini adalah typical leaders yang nggak boleh ada nggak ada debat. Ketika dia bilang X ya udah X gitu. Ketika dia bilang lakukan A ya A gitu loh. Benar-benar dia itu tipikalnya otoriter, terus tipikalnya nanti alasan bilang nggak bisa Bu, Pak, nggak bisa, nanti dia ada mata melotot, ada intonasi naik, lainnya itu autocratic leaders. Jadi dia memang tipikalnya yang keras gitu loh. Kalau demokratik dia itu kalau laissez-faire dia itu cuek banget. Jadi bahkan terserah lo deh mau X apa Y gitu. Jadi yang mana yang bagus aja. Jadi dia malah terserah Anda lah gitu. Jadi dia tuh ninggalin followernya. Anda mau lakuin apa ya boleh. Kalau menurut kamu mau lakuin X ya lakuin X. Kalau menurut kamu mau lakuin Y ya lakuin Y. Jadi as you like gitu loh. Jadi nggak ada memaksa sedikit pun gitu. Kemudian ada lagi yang democratic leaders. Kalau democratic leader itu oh, Nendi itu ngomong di chat ya, Ibu baru lihat. Oke, kalau democratic leader itu, dia itu berdiskusi. Jadi dia itu akan diskusi dengan dengan followernya. Dia akan melihat kita punya pilihan ini nih X sama Y, yang mana ya yang bagus. Nah itu democratic leadership. Oke, from these 3 types of leaderships. Which one do you think is the best? Kalau sekalian, mana sih yang paling bagus? Ayo. Demokratik, Bu. Demokratik, kenapa demokratik? Karena dia berdiskusi, Bu. Dan nggak Diskusi dia bisa bisa berdiskusi sama suara dari orang followernya, lain. bisa cari tahu yang mana yang pikiran, lebih bagus, yang lebih Jadi baik kalian untuk senangnya yang demokratik. Kalau laissez-faire gimana? Laissez-faire? Tergantung situasinya, Bu. dia lebih sibuk ke ekonomi. Jadi kayak nggak ada punya pendirian aja, Bu. Nggak punya Kalau pendirian. ke laser itu Iya, tapi followernya, Bu, Nggak jadi bisa dia mengambil keputusan gitu, Bu. Iya, Masih nggak bisa bingung ngambil atau lancar keputusan. lagi. Oke, tadi kebanyakan bilangnya Bu. demokratik, laissez-faire nggak punya keputusan. Ulil apa tadi Ulil? Kata Ulil gimana Ulil? Tergantung situasinya, Bu. Situasi gimana Lil? Maksudnya Lil? Soalnya kan
keadaannya genting nih Bu. Kita kan nggak mesti harus itu minta pendapat orang lain. Ini nyawa orang dari ujung tanduk, nggak mungkin kita minta pendapat orang lain kan, ya mau nggak mau kita harus ngambil keputusan kita sendiri Bu. Gitu Bu. Oke, gimana yang lain? Apa lagi? Ada yang punya pendapat lain nggak? Ada lagi yang lain? Bu Sipen, Tasbil gimana Tasbil? Kalau kita jadi impostor, tugas kita bunuh orang. Tapi kita nggak. Itu moto siapa ya teh? Tasbil gimana Bu Tasbil? Lebih ke itu Bu, apa demokratik Bu, karena kan dia berdiskusi sembari bermusyawarah Bu. Oke, thank you Ibu, terima semua sarannya. Actually, maaf Bu Nendi via chat soalnya ada pengajian. Oke, maaf ya Nendi kalau Ibu berisik juga. Oke, actually sebenarnya gini, leadership styles is dependable. Jadi memang sebenarnya yang bagus kita punya semua komponen leadership styles-nya. Kalau saya sih ya, karena saya Muslim juga ya, saya berpendapat leadership terbaik itu tetap aja dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Karena saya bisa dibayangkan ya orang yang sudah ribuan tahun meninggal tapi masih punya follower sampai sekarang. Itu kan kebayang bagaimana karismatiknya, bagaimana hebatnya, bagaimana visionernya, karena sudah ribuan tahun meninggal tapi tetap saja gitu loh orang masih mengikuti ajarannya. Itu kan kalau menurut saya paling hebat. Dan memang kalau untuk kita, tapi kan kalau kita dibandingkan Nabi pasti nggak bisa lah ya, gitulah. Saya pernah juga sih baca jurnal tentang ada ternyata penelitian leadership of the Prophet Muhammad SAW itu ternyata juga ada penelitiannya. Dan ternyata memang pemuka-pemuka agama itu pasti punya leadership yang sangat kuat karena mereka followernya itu bisa dibilang jutaan gitu, dan itu nggak mudah. Kalian bisa lihat aja lah di Instagram, orang punya follower berapa ribu aja itu udah endorse-nya mahal. Nah bayangin itu follower agama gitu, pemuka agama yang followernya jutaan. Itu kalau ibaratnya pemuka agama itu dia punya Instagram itu mungkin tarifnya bisa miliaran kali ya, tapi kan nggak akan mau karena memang mereka tujuannya pasti bukan dunia gitu loh. Nah, leadership styles untuk seorang manager, kan kalian kalau di manajemen ini you are learning to become a manager, you need to have these three different kinds. Kalian harus punya 3 paket ini. Kenapa saya bilang harus punya 3-3-nya? Karena nggak bisa kita pakai hanya salah satu model. Ada sikon-sikon tertentu yang kita harus jadi autokratik, ada sikon tertentu kita bisa laissez-faire, ada sikon tertentu kita bisa demokratik. For example, tadi benar kata si Ulil bilang, kalau udah ngancem nyawa, masa sih Bu diskusi? Iya, contohnya di IGD dan ICU itu rata-rata pimpinannya akan autokratik. Apalagi sekarang nih kayak saya bilang nih, kemarin pandemi COVID ini, kalau kalian lihat bagaimana manajer-manajer perawatan, kabit apa, itu dia ngambil keputusan nggak pakai berdiskusi, karena memang nggak ada waktu untuk berdiskusi. Dia cuma harus, ada pasien datang, ruangan penuh, dia harus ngebagi ruangan, dia harus ngebagi staff dan lain-lain. So she needs to be autocratic, she or he ya, dia harus autokratik, dia harus membuat keputusan. Kemudian juga kapan kita autokratik? Contohnya tadi, ketika saya bikin aturan, saya maunya telatnya cuma boleh segini, saya mau tugas itu dikerjakan. Itu I'm become autocratic. Saya akan menjadi autokratik karena saya sedang membuat aturan, sedang membuat sistem yang harus kalian patuhi bersama. Kemudian ketika evaluasi tugas kalian tadi yang presentasi tugasnya, I become democratic. Saya jadi demokratif. Ya udah deh, supaya UASnya nggak usah gede-gede banget, saya kurangin segini. Nah itu saya menjadi demokratik. Sama di ruangan pun seorang manajer atau kabit keperawatan apa karu itu bisa jadi demokratif kalau kalian itu sudah oke Bu, saya setuju sama aturan Ibu yang ini, tapi boleh nggak sih Bu kayak gini, tapi masih dalam guideline aturan. Itu kita menjadi demokratik. Terus kapan laissez-faire? Nggak selamanya laissez-faire ini jelek. Laissez-faire ini boleh kita lakukan pada staf-staf yang sudah berpengalaman. Contohnya gini, saya pernah ngajar di Akper Jakarta ya. Saya dulu itu di bagian mutu. Kepala bagian mutu saya itu pernah menjadi direktur Akper Jakarta, tapi karena dia tidak
terlalu suka menjadi direktur, dia pilih turun jadi kepala bagian mutu. Kemudian datanglah direktur dari institusi lain, dari kabit ke perawatan rumah sakit Tarakan ya. Orang rumah sakit ke pendidikan pasti berbeda organisasi dan lain-lainnya. Dan itu di Akper Jakarta itu waktu itu dosen-dosennya dosen-dosen senior, saya muda banget di sana, paling kecil lah saya bisa dibilang gitu loh, karena rata-rata dosen-dosennya itu sudah seumuran orang tua saya lah gitu. Nah itu ketika kayak gitu, saya lihat pimpinannya, direkturnya harus bersifat laissez faire. Dia harus membiarkan, karena dia tahu staf ini udah berpengalaman. Pengalamannya udah puluhan tahun, udah ada yang 20 tahun, 30 tahun. Dia nggak bisa otokratik, dia juga belum punya pengalaman. Malah dia lebih sering banget saya lihat direktur itu datang ke ruangan bos saya, kan bos saya langsung yang kepala bidang mutunya itu, datang ke ruangan saya buat tanya, Pak, ini gimana ya Pak caranya? Pak, ini gimana? Karena dia belum berpengalaman. Jadi ketika kita punya bawahan itu lebih berpengalaman daripada kita boleh laissez faire. Dalam arti kita membiarkan dia dulu yang sudah berpengalaman, yang sudah lebih ahli untuk melakukan sesuai dengan apa yang sudah dia yakini. Jadi memang to become a leader, you need to have all of this. Kalian harus punya ketiga komponen ini. Dan ada saat-saatnya kita bisa melakukan seperti ini. Sama ketika saya menjadi dosen kalian. Tadi kan saya bilang, di awal tugas-tugas apa, saya bilang saya otokratik. Kemudian ada yang saya mau nego, saya demokratik. Tapi kalau cuma kayak tadi tuh si Per ada yang kontak saya, Bu, kita bikin kelompok ya Bu, boleh nggak Bu? Iya, langsung, saya mah terserah kalian kelompoknya mau kayak gimana, saya nggak ngatur, saya pokoknya maunya Ulil cuma boleh sama dia gini-gini, nggak mau, saya nggak seotokratik kayak gitu. Jadi saya akan membiarkan, oh yaudah terserah dia mau bikin kelompoknya kayak gimana gitu. Di situ saya juga ada laissez faire. Jadi idealnya kita menggunakan semua gaya leadership ini. Oke. Sampai sini, ada pertanyaan, Nak? Ada yang nggak jelas tentang pembagian 3 ini? Saya maunya kalian paham dulu yang 3 aja lah. Soalnya teori leadership itu sebenarnya ratusan. Kira-kira pahamkah penjelasannya 3 ini? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Paham. Ujian pasti banyak loh soalnya yang terkait leadership ini. Autokratik. Paham, Bu. Oke, good. Kalau paham, berarti Ibu bisa lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke... Tadi Nendi bagus nih juga. Nendi udah ngejawab di chat, bagus penjelasannya Nendi. Oke, nah ini karakteristiknya. Autokratik. Otokratik itu nih bisa dilihat lah ya dari gambarnya, dia itu kontrol maksimal terhadap stafnya. Jadi benar-benar staf itu harus ngikutin nih, makanya kalau lihat di gambarnya tuh stafnya sampai pusing gitulah ya. Makanya saya bilang kalau merintah itu mungkin kayak suaranya tinggi, matanya melotot, nunjuk-nunjuk. Nah itulah otokratik gitu. Jadi dia pokoknya saya mau ini nggak ada ininya gitu loh. Kemudian bikin keputusan sendiri. Jadi dia yang bikin aturan sendiri atau apa gitu. Jadi kelompoknya pokoknya harus ikut. Mau gimana pun caranya ikut, saya bilang gitu. Kemudian dia lebih menekankan pada penyelesaian tugas. Nah iya, jadi otokratik ini bagusnya tugas itu cepat selesai. Nah makanya saya bilang kalau untuk di IGD, di ICU ini cocok. Kita itu we are life saving gitu loh. Kita itu menyelamatkan nyawa. Jadi bagus kita pakai ini karena kita nggak punya waktu buat ngomong gimana ya gini-gini, nggak bisa kita. Kita harus kalau kita mau fokus sama penyelesaian tugas kita gunakan otokratik. Tapi jeleknya di otokratik ini hubungan interpersonal akan terganggu gitu loh, karena memang cuma ngasih perintah, jadi nggak ada tuh kedekatan leader and the follower gitu loh. Jadi staffnya tuh kadang nggak ngerti, ini kenapa sih disuruh kayak gini, kenapa sih leadernya ini. Jadi kadang dia itu nentuin tujuan, tapi staff-staffnya itu nggak tahu kenapa leader saya membuat tujuan ini, apa alasannya, dan kenapa saya harus melakukan hal ini. Nah itu yang agak sulit. Kemudian gaya ini menyebabkan permusuhan dan agresif dan apatis sampai menurunnya inisiatif. Ya, ketika seseorang terlalu banyak diberikan otokratik, generally biasanya itu followernya akan jadi kalau dia nggak ngelawan,
dia akan cuek banget gitu loh. Dia bisa yang benar-benar ngelawan frontal gitu. Kalau di kantor itu kan biasanya bisa, kita ada 2 mekanisme, fight or flight. Kalian bisa ngelawan habis-habisan atau mungkin flight. Ya udahlah, gue nggak usah di sini lagi daripada gue pusing gitu loh. Atau apatis sampai menurunnya inisiatif, jadi mikir males jadinya urusan sama bos daripada bosnya kayak begitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi contohnya, misalnya ini kepala ruangan menetapkan jadwal dinas, sanksi, tanpa mempertimbangkan alasan. Jadi kan idealnya ya, dulu waktu saya kerja di rumah sakit, biasanya seminggu sebelum kepala ruangan nge-publish jadwal, itu kepala ruangan akan silakan yang mau minta jadwal, kan nanti kan suka ada tuh request, ada memang yang lagi punya bayi, nggak mau dinasnya malam, terus kalau misalnya ada, saya weekend ini ada acara keluarga atau apa, nah ini kan itu yang bagus, tapi ada kepala ruangan yang stres, nggak mau saya udah bikin jadwal kayak gini, terserah, pokoknya saya nggak mau, nah itu kan, itu ada otokratik seperti itu. Jadi idealnya memang kita harus otokratik hanya untuk sikon-sikon tertentu, jangan terlalu banyak, karena pasti yang jadi followernya jadi staff ini biasanya kalau otokratik turnover-nya akan tinggi. Apa sih turnover itu? Pergantian staff. Jadi banyak staff yang apalagi kalau dia berpendidikan, apalagi dia berpengalaman, pasti biasanya staffnya akan kabur-kabur jadinya, karena mikir ngapain gue dimarah-marahin, ngapain saya ditunjuk-tunjuk, dimelotot-melototin atau diperintah-perintah mulu tanpa saya ngerti ini mau ngapain sih gitu. Jadi kalau otokratik ini akhirnya jeleknya kepuasan staf itu sangat rendah. Demokratik. Kalau demokratik ini itu yang kayak kalian tadi mau. Memang kalau saya sih juga senangnya sih demokratik ya. Kita ngobrol bareng-bareng, kita cari jalan keluar bareng-bareng. Jadi kita diikutsertain dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian menekankan pada menekankan pada hubungan interpersonal. Jadi kalau demokratif ini bagusnya komunikasinya. Komunikasinya sangat bagus. Jadi leader sama staff itu sering ngobrol, sering gimana nih, apa nih kita ada ini nih disuruh sama atasan lagi gini-gini, apa nih yang bagus. Nah, ini jadi biasanya tuh leader sama staffnya sama followernya itu ada kedekatan karena memang dia bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian ini kan makanya menekankan pada hubungan interpersonal. Jadi kalau mau kalian lihat organisasi yang komunikasinya baik, budaya organisasinya baik, itu biasanya leadernya adalah democratic leader. Kemudian pemimpin menggunakan posisinya untuk mendapatkan pandangan dan pemikiran bawah serta memotivasi. Dan pastinya karena bawahannya sering diajak ngomong, bawahannya itu jadinya seneng, jadinya produktivitas dan kepuasan kerjanya itu meningkat. Contohnya itu, kepala bidang keperawatan selalu meminta kepala ruangan memberikan masukan untuk sebuah perubahan kebijakan. Ini adalah contoh dari democratic leader. Jadi kan kabit itu bawahannya adalah karu-karu ya, kepala-kepala ruangan. Nah, sebelum bikin kebijakan, kabitnya itu manggil karu-karunya. Nah, ini adalah contoh yang bagus. Jadi karunya ngerasa, oh ibu kabitnya merhatiin ya, atau bapak kabitnya lah merhatiin. Dan yang ketiga adalah laissez faire. Ketika laissez faire, ini kita itu akan dia itu membiarkan bawahannya itu untuk melakukan tindakannya tanpa diberi petunjuk. Tadi yang saya bilang, ini bagus kalau bawahannya sudah mempunyai kemampuan dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi saya bilang, untuk bawahan-bawahan yang berpengalaman, is okay gitu. Tapi kalau kalian jadi pimpinan untuk anak baru masuk, nanti nih kalian perawat-perawat baru masuk, kalau kalian punya pimpinan yang kayak gini, ya pasti kalian jadinya bingung. Ini orang mau ngapain sih gitu loh. Kok saya nggak ngerti sih ini disuruh ngapain. Kalau perawat-perawat baru kerja ya pasti jadinya bingung gitu loh. Jadi sebenarnya ngapain gitu loh. Jadinya akan menimbulkan kebingungan. Jadi contohnya tuh kepala ruangan tidak pernah mau tahu apa yang sedang terjadi di ruangan. Staf perawat yang tidak disiplin tidak mendapat teguran. Nah ini efek jeleknya. Jadi kadang-kadang karena terlalu dibiarin, jadi akhirnya yaitu tidak ada sistem, tidak ada aturan. Makanya tadi saya kayak terkait tugas atau apa, saya tetap tekankan. Walaupun nanti saya tahu ada pasti masih yang bandel, masih berusaha nyari gap atau apa, ya sudah. Setidaknya saya sudah punya bukti digital ya, saya sudah punya bukti bahwa ini direcord, bahwa saya sudah menegaskan dari awal bahwa seharusnya kalian itu komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Oke, nah ini situational leadership. What is situational leadership? Ini hampir sama sih ya. Jadi maksudnya
sebagai seorang leader, kita itu leadernya itu berubah gayanya dari satu situasi ke situasi yang lain. Seorang pemimpin efektif pada situasi tertentu belum tentu mampu bersikap efektif pada situasi yang lain. Jadi memang harus ada kita merubah. Jadi pertama, misalnya delegating, kita masih yang suportifnya rendah, behaviornya masih rendah, masih yang mendelegasikan yang gampang-gampang. Contohnya nih kayak perawat ya, perawat baru masuk. Perawat baru masuk itu kan orientasi sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Di 3 bulan sampai 6 bulan itu biasanya kalian belum ngapa-ngapain. Nginfus aja belum gitu loh. Kenapa? Karena memang masih suruh ngeliatin kakaknya, bantu kakaknya, banyaknya Nancy, banyaknya ngerapiin file, banyaknya ngasih makan. Nah, itu masih yang tahap delegating. Terus nanti di supporting itu sudah mulai. Ayo diliatin, kamu bisa nggak mandiin pasien? Nanti diliatin, kamu bisa nggak nemenin dokter? Atau nah mulai ada di supporting itu. Kemudian nanti ada coaching. Coaching itu sudah mungkin udah boleh nih. Ya udah coba deh infus sendiri deh gitu. Nah, nanti di directing lagi sudah mulai diarahkan saja lagi. Jadi pelan-pelan memang leadership itu kita akan dari yang kita akan lihat dari follower kita juga. Jadi a good leader itu dia bisa menganalisa follower saya itu seperti apa ya. Follower saya itu kira-kira butuh bimbingannya itu seperti apa. Jangan sampai kita itu cuma ngelakuin hal-hal yang nggak sesuai dengan kebutuhan follower kita gitu. Makanya kayak saya tuh selalu kalau ngajar itu pengen tahu mahasiswa saya, karena saya harus tahu audiens saya itu seperti apa, kira-kira cocok nggak dengan gaya pengajaran saya. Oke, this is situational leadership. Nah, ini keperawatan merupakan disiplin praktek klinis dan manajer keperawatan harus memfasilitasi pekerjaan keperawatan. Kemudian pelaksanaan kegiatan berdasarkan gambaran di atas, lingkup manajemen keperawatan terdiri ada manajemen operasional, manajemen layanan, dan manajemen asuhan keperawatan. Jadi memang kalau di keperawatan itu kita lebih di manajemen asuhan keperawatannya. Pemberian asuhan keperawatan, kita menjamin bahwa asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien-pasien itu yang berkualitas, yang baik, dan meningkatkan kualitas kesehatan pasien, bukan menurunkan ya, jangan sampai menurunkan. Itu yang harus dijamin oleh manajer-manajer perawatan. Oke, kemudian ini tentang manajemen layanan atau operasional. Oke, sampai sini saya stop dulu lah. Ada pertanyaan sampai sini? Udah lama nih saya ngomong, ayo boleh nanya dulu. Gimana, ada pertanyaan kah? Kok pada diem aja? Ayo, nanya dulu apa Ibu yang nanya nih? Paham? Sudah paham kah? Benar? Kalau udah paham, Ibu yang nanya nih ke kalian nih. Ibu pilih ya, siapa ya yang mau nanya. Ayo, lebih milih Ibu yang nanya apa kalian yang nanya? Rosi. Rosi. Mana Rosi? Rosi bisa dengar Ibu, Nak? Iya, Ibu. Iya. Coba Rosi jelaskan apa itu laser barrier leadership. Ayo, apa Rosi? Laser barrier leadership. What is laser barrier leadership? Ibu permisi diulangi Bu pertanyaannya. Kurang jelas. Apa laser barrier leadership? Jelaskan apa itu laser barrier leadership.
Bisa dengar, Rosi? Iya, Ibu. Kalau laser variant leadership itu kayak misalkan kitanya itu gimana ya? Ayo, gimana? Bentar, Bu. Udah ya? Gimana, Rosi? Oke, ada yang mau bantu? Fajar, coba Fajar. Kayaknya Ibu belum pernah lihat Fajar nih. Fajar, ini kamu ada nama aja pada orangnya, Fajar? Mana ini Fajar? Bukan? Nggak nyaut ini Fajar toh ya? Fajar, mana Fajar? Ada Bu, ada. Ayo, apa laser variant leadership Fajar? Nggak usah laser variant deh, yang otokratik deh Fajar. Kalau nggak apa yang Fajar dengar tadi Ibu jelasin. Kalau autokratik itu yang follower itu harus mengikuti pemimpin, Bu. Oke, kalau yang demokratik? Demokratik itu secara musyawarah, keputusan Laser bersama. variant? Dia menyerahkan semua keputusan ke follower. Oke, good job. Fajar kok nggak pakai video? Enggak, Bu. Gelap, Bu. Gelap-gelap, kamunya sukanya gelap-gelapan. Emang nggak ada lampu. Kamu mah ada-ada aja. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, tadi sudah tentang sampai situational. We will continue about the level of leadership. Oke, nah ini sekarang tentang manajemen operasional. Jadi pelayanan di rumah sakit dikelola oleh bidang keperawatan. Jadi tingkat manajerial di rumah sakit itu juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang dari puncak, menengah, dan bawah. Yang paling bawah itu manajer paling lower level manager di rumah sakit itu adalah karu dan katim ya. Jadi lebih rendah lagi katim sebenarnya. Tapi kalau katim itu belum manajer sebenarnya. Jadi kalau sudah manajer itu karu. Yang menengah itu adalah kabid keperawatan. Menengah itu kepala bidang keperawatan itu adalah level managerial middle managerial level. Dan yang higher atau higher managerial level itu adalah direktur. Di rumah sakit ada direktur keperawatan, ada namanya bukan direktur keperawatan tapi direktur non medis karena ada dibagi direktur medis dan direktur non medis. Jadi ini ada level-level keperawatan. Kemudian faktor yang perlu dimiliki oleh orang yang memimpin dalam tiap manajer pertama adalah dia harus punya pengetahuan, kemudian punya keterampilan memimpin, kemudian menjalankan peran sebagai pemimpin, dan kemampuan melaksanakan fungsi manajemen. Apa aja itu fungsi manajemen, nanti kita akan belajar lagi minggu-minggu depan. Jadi memang ini adalah hierarki yang kalian harus tahu. Jadi memang kalau kalian di ruangan itu ketemunya katim sama karu, itu mereka masih level paling bawah manajerialnya. Yang menengah itu adalah kabid. Kalau kayak di Bunda itu kalian tahu Bu Ersida. Bu Ersida itu kepala bidang keperawatan. Nah, dia itu sudah di level menengah. Kemudian yang puncak itu yang sudah direktur keperawatan atau bisa kadang-kadang kalau dia nggak direktur keperawatan digabung direktur non medis. Jadi kayak Ibu Fedia itu dulu kan pernah dia direktur keperawatan. Nah, itu dia sudah di puncak level manajerial. Kemudian manajemen asuhan keperawatan. Nah, konsep manajemen asuhan keperawatan itu dia mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi.
Kemudian proses keperawatan ini, nah sebenarnya tahapan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi ini sama tahapannya dengan proses keperawatan. Karena proses keperawatan juga terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi manajemen asuhan keperawatan dengan asuhan keperawatan itu berhubungan erat kira-kira. Nah ini contohnya. Jadi the nursing management process parallelize the nursing process that the design. Jadi ini tadi kayak kita tahu kalau misalnya kayak assessment, kan kalau proses keperawatan dari assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluations. Nah ini proses manajemen dari pengumpulan data, gitu. Pengumpulan data kan itu masuknya di data gathering. Planning itu kita menggunakan data dari diagnosisnya. Organizing and staffing itu masuk di planning, di perencanaan, gitu kan. Organizing and staffing itu kan merencanakan jumlah staff, merencanakan jenis shift, merencanakan pembagian ruangan kamar. Nah, itu masuk di planning. Di leading and controlling itu sejajar dengan implementation and evaluation. Jadi memang sebenarnya proses manajemen dengan proses keperawatan itu hampir sama tahapan-tahapannya, dan itu akan berjalan beriringan gitu loh, harus saling mendukung juga seperti itu. Nah, ini perbedaan antara manager and leader. Nah, makanya sekarang saya mau nanya dulu mungkin ke kalian. Menurut kalian everyone is a manager or everyone is a leader? Gimana? Cindy Adriani. Menurut kamu semua orang itu adalah manajer apa semua orang itu adalah leader? Semua orang adalah leader kayaknya, Bu. Oke, kayaknya. Oke. Risna, mana Risna? Everyone is a leader or everyone is a manager? Mana ini Risna? Oh, nggak ada suaranya Risna. Rosmita, mana Rosmita? Okay, everyone is a leader or everyone is a manager? Maaf Bu, tadi ulangi soalnya suaranya putus-putus. Iya, yang benar semua orang itu adalah leader apa semua orang adalah manager? Ibu maaf. Suara. Iya nggak apa-apa, coba apa? Nggak ada suaranya Bu. Nggak ada suaranya. Ibu nggak ada suaranya, yang lain dengar suara ibu kan? Dengar. Oh. Putus-putus. Ada Bu, tapi putus-putus Bu. Oh iya, nanti ini ya, nanti lihat di YouTube-nya aja ya, kalau yang putus-putus ya, biar nggak putus-putus. Siapin kuota lah ya, nanti mudah-mudahan ada subsidi kuota lah ya. Bu, amin paling serius. Ya, oke. Jadi tadi suara Rosmita yang putus. Oh gitu, oke baik. Ya, Ibu harus merhatiin. Oke, jadi benar tadi. Everyone actually is a leader, gitulah ya. Jadi memang manager dan leader itu adalah suatu konsep yang berbeda. Ini udah kelihatan share screen saya? Sudah Bu. Oke, jadi kalau manajer itu adalah posisi yang formal. Jadi kalau kalian mau jadi manajer, kalian harus ada di organisasi, harus misalnya kerja, harus punya institusi, harus jelas lah gitu. Dan powernya itu terlegitimasi gitu. Maksudnya terlegitimasi itu powernya itu jelas, ada SK-nya, ada surat apa sih, ada surat perintahnya lah, ada surat ini bahwa oh iya dia memang manajer. Nah, tapi kalau leader itu tanpa kewenangan yang didelegasikan, tapi memiliki power dan mempunyai peran yang lebih beragam. Contohnya nih, contoh gampang lah kayak kalian di kelas. Kan sebenarnya kalau kayak ketua kelasnya itu sebenarnya dibikin jadi kayak manajer kelasnya lah. Tapi kan
ketua kelas itu kadang dia harus bisa mengayomi leader-leader di kelas. Siapa leader-leader itu? Karena pasti kalian dengan jumlah kalian yang banyak kelompok-kelompok gitu. Nggak mungkin ketika jumlah orang itu makin banyak akan ada kelompok-kelompok. Nah, tiap kelompok-kelompok ini akan punya leader. Nah, leader-leader ini yang harusnya bisa diayomi oleh ketua kelasnya gitu supaya nanti bisa bareng-bareng. Oh, kalau ada kerja ini kita ngerjainnya sama siapa. Jadi memang kadang walaupun sudah ada ketua kelas gitu, nanti ketua-ketua gengnya ini harus bisa bekerja sama. Nah, itu yang harus kalian jaga dinamikanya di kelas kalian. Karena memang mungkin ketua-ketua geng ini kan sebenarnya dosen mungkin tahu beberapa, tapi mungkin tidak tahu semuanya gitu loh. Nah, ini ketua-ketua gengnya ini kadang-kadang lebih bisa ngatur dinamika kelas. Nah, itu yang kalian tuh harus saling kerjasama, gimana supaya kelas kalian tuh punya goals-nya sama. Goals-nya itu apa sama? Goals-nya pengen lulus bareng-bareng. Kita masuk bareng-bareng, kita lulus bareng-bareng. Nah, itu yang harus kalian saling support each other gitu loh. Dan juga perannya lebih beragam. Kenapa leader lebih beragam? Karena dia tuh bukan kayak manajer yang ada SK, ada tupoksinya, ada job desk. Oh, ini kerjaan manajer apa-apa. Kalau leader ini ya, dia itu bisa karena beberapa faktor. Bisa karena disukai teman-teman. Bisa memang karena dia punya punya karakter lebih asik lah. Biasanya kan dianggap dia kan asik anaknya, nggak rese. Kalau gitu mah nanyain tugas mulu. Kalau ini kayaknya asik deh, nggak repot sama tugasnya. Nah, ada kan hal-hal seperti itu. Akhirnya dia dijadikan leader. Ada juga karena ngerasa, kalau dia mah sering jajanin, dia anaknya royal, gini-gini. Nah, itu dia juga bisa jadi leader. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat seseorang itu bisa menjadi leader. Tapi seketika kalian itu bisa menjadi leader, harusnya itu bisa kalian manfaatkan untuk sesuatu yang positif, bukan untuk sesuatu yang negatif. Oke. Kemudian ini juga, kalau manajer itu fungsi, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Saya bilang ada job desk-nya gitu loh. Kayak kalau kalian lihat di kampus ya, ada pimpinan, ada direktur, ada wakil direktur, itu ada SK dan ada tupoksinya. Jadi mereka harus jelas, oh kayak Bu Eka ngurusin yang di akademik, Bu Yuli ngurusin yang di non-akademik, itu ada tugasnya masing-masing. Kalau leader bukan dari organisasi formal, makanya saya bilang dia kadang-kadang dari yang tadi tuh, kalau saya lihat dari assessment-nya itu kan kalian tadi di kelas kalian berarti dari sekitar 50 mahasiswa, itu yang leadernya itu cuma sekitar 7 orang, yang lainnya followernya. Berarti bisa ada 7 grup di kelas kalian itu dengan masing-masing leader gitu. Kemudian kalau manajer itu menekankan pada kontrol, analisa keputusan dan hasil. Kalau leader itu fokus pada proses kelompok. Jadi kalau leader itu biasanya memang karena followernya ini suka gitu, merasa nyaman. Saya nyaman loh sama ini gitu kan. Mungkin ada mahasiswa yang ini saya kalau belajar maunya sama dia, soalnya dia mau ngajarin saya. Kalau yang ini mah enggak, dia mah tahu-tahu ujiannya nilainya bagus tapi nggak pernah mau ngajarin. Nah, ada kan yang kayak gitu. Atau mungkin ada yang karena tinggalnya bareng-bareng, samaan, deketan. Nah, itu juga bisa. Kemudian kalau manajer itu dia juga bisa memanipulasi orang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi memang a good manager itu dia bisa mengarahkan orang untuk mencapai, kita punya goal seperti ini loh, ayo kita sama-sama ngerjain. Nah, itulah a good managers. Kalau leaders itu dia lebih pada hubungan interpersonal. Makanya saya bilang kalau leader itu dia itu lebih pada hubungan komunikasi. Ketika dia baik berhubungan komunikasi, makanya dia akan disukai sama follower-followernya, sama teman-temannya lah. Kemudian kalau manajer ada tanggung jawab akuntabilitas, dan kalau leader itu pengikutnya itu suka rela, ya kan? Kalau ketua-ketua geng di kelas kalian itu kan karena ya udahlah sama dia aja, orang dia baik. Kalau yang sama dia ini gue nggak suka, orangnya jutek nih, suka julid sama gue. Nah hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang jadinya pengikutnya suka-suka dia, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Kalau manajer kan bawahannya itu dibayar, digaji bulanan. Tapi kalau kayak kalian di kelas ketua-ketua geng itu kan nggak ada dibayar atau apa gitu, paling kan pas jajan bareng-bareng atau apa. Jadi kalau leader itu tidak ada follower dari leader-leader nggak formal ini nggak ada kompensasi apapun. Kemudian kalau manajer dia pasti punya bawahan. Jadi kalau kayak kita lihat di kampus, direktur, wadir, kaprodi itu pasti punya staff. Mau suka nggak suka, dia pasti punya staff, dan staffnya juga suka nggak suka punya atasan. Itu adalah konsekuensi langsung dari hierarki organisasi di suatu institusi.
Kemudian leader itu dia juga, kalau leader dia mempunyai tujuan mungkin atau tidak merefleksikan organisasi tersebut. Nah inilah kayak kalian di kelas kalian, saya tahu pasti ada dinamika di mana kadang ketua-ketua gengnya ini ngedukung ketua kelasnya, kadang malah bikin riwah ketua kelasnya. Makanya kayak waktu itu siapa yang semester 1 ya, Pak Ulil aja menolak menjadi ketua kelas kan gitu. Jadi saya yakin pasti ada dinamika-dinamika yang kadang nggak semua orang bisa mengcovernya gitu loh, karena memang semakin banyak tantangan menjadi leader adalah ketika quantity followernya itu semakin banyak. Semakin banyak followernya, itu kalian harus mengadres lah, atau harus bisa mengadvokasi semua staff-staff kalian. Belum lagi kalau semua staff-staff kalian. Kok nggak feedback ya? Jadi belum lagi kalau atasannya tidak mendukung. Nah kalau atasannya tidak mendukung, banyak yang pada akhirnya jadinya ya udahlah ngapain juga gue jadi atasan gitu, mendingan jadi staf biasa aja atau apa. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak semua orang gitu merasa nyaman dengan posisi manajer ataupun sebagai leader. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang perbedaan manajer dan leader? Any questions? Jadi bisa membedakan apa itu manajer, apa itu leader? Kayaknya posisinya udah macem-macem ini kalian teh ya. Walaupun Ibu tidak tahu ya, ini yang atasnya pakai jilbab, bawahnya apa gitu. Ayo, gimana? Ada siapa ya? Winingsih dari tadi ini sering keluar ya. Winingsih bisa dengar Ibu, Nak? Nendi bagus juga nih ininya. Contohnya manajernya itu ketua kelas, leadernya itu sipen. Bisa juga. Bagus juga contohnya kayak gitu. Winingsih, gimana? Bisa dengar Ibu nggak? Bisa, Bu. Oke. Sinyalnya, Bu. Apa bedanya manajer sama leader? Ya, kok suaranya hilang lagi sayang. Gia, kalau nggak Gia deh. Gimana Gia? Apa bedanya manajer dan leader? Kalau manajer itu kayak atasannya gitu, Bu. Manajer itu kayak atasan. Kalau leader? Leader itu pengikutnya. Tapi sama. Ya, jadi kalau manajer itu pastinya di struktur organisasi ya. Nah, ada hierarki, ada ya gitu, ada institusi atau ada apa, pokoknya dia itu pasti formal. Kalau leader itu tidak formal. Makanya saya bilang kayak kalian di kelas, ya kalian secara formalnya itu yang manajernya itu adalah ketua kelas, tapi leadernya yang ketua-ketua geng, yang sipen, yang nanti ada ketua kepanitiaan, ketua BEM Hima itu adalah leader-leader lain laginya gitu. Jadi memang itu tidak bisa dihindari ketika suatu ada organisasi yang orangnya banyak, pasti walaupun ada misalnya ada satu manajer pasti ada leader-leadernya lagi. Contoh gampang kayak di kampus kita aja lah, di kampus kita ada direktur, ada wadir, tapi pasti ada leader-leadernya, leader-leader di tendik, leader-leader dosen, atau walaupun mungkin itu ya sebenarnya itu ya dinamika yang harus saling harus disyukurin juga. Jadi sama juga kayak kalian di kelas, nggak mungkin saya ngelarang pokoknya nggak boleh semua harus patuhnya cuma sama ketua kelas, nggak boleh ada geng-gengan, nggak mungkin lah. Itu kan dinamika kalian, dinamika tumbuh kembang kalian sebagai mahasiswa yang kalian pastinya ada yang ada yang lebih nyaman. Saya lebih nyamannya temenan sama ini Bu, saya nyamannya temenan sama ini Bu gitu. Jadi itu yang memang kalau buat saya tinggal kita mengarahkannya saja, dan saya tidak menyalahkan kalian punya ketua geng atau apa, tapi bagaimana ketika kalian punya geng-geng itu
memberikan manfaat yang positif bagi kalian, bukan hanya sekedar geng buat makan-makan, geng buat nonton Korea, geng buat cuma buat apa, geng saya pernah lihat apa, geng apa nama WhatsApp grupnya gibah apa gitu, janganlah yang jelek-jelek namanya ya. Nah, carilah yang bagus-bagus gitu, kayak kan apa yang kalian ucapkan itu doa gitu loh. Apalah sesuatu yang positif-positif lah, jangan banyak yang negatif gitu loh. Maksudnya kalau yang jelek-jelek itu nanti kalian doain kan sayang jadinya. Lebih seperti itu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Dea, ada pertanyaan Dea? Sevianti. Mana ini orangnya Sevianti? Ibu, saya mau nanya, Bu. Iya, apa Dea? Bagaimana menyatukan dua pendapat yang berbeda dalam sesi diskusi atau pengambilan keputusan? Waduh, Dea, pertanyaannya berat amat sih, Nak. Ada yang bisa bantu Ibu nggak jawabnya? Ayo coba, ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Ulfa, Maria Ulfa, gimana Ulfa kira-kira? Jangan egois, Bu. Jangan egois. Siapa yang egois? Oke, Tia, gimana Tia? Kalau kata Dea nih ada dua pendapat yang berbeda, gimana Tia? Ya diskusiin Bu bareng-bareng. Oke, ya. Benar ya. Jadi begini Mbak Dea, kalau ada pendapat yang berbeda, pastinya ada pasti sangat mungkin. Apalagi saya tahu ya dinamika kelompok kalian ya. Pasti dengan 50 orang ini ya subhanallah pasti ya dinamikanya lah ya. Dan udah kelihatan kok, kami dari dosen-dosen sudah melihat bagaimana dinamika kalian itu. Dan itu yang harus kalian nikmati sebenarnya. Jangan nganggap, ih gila kelas gue berisik banget ya gini. Nggak boleh, nikmatin. Saya juga dulu sekelas itu, saya waktu masuk awal sih 58, tapi pas lulus itu kita 50 sampai tahap nurse ya, sampai dapat semua gelar nurse itu. Dan itu juga ya subhanallah, saya belum generasi kayak kalian yang apa speak up-nya tinggi-tinggi. Teman saya mah kalem-kalem, malah diem-diem, bidadari surga lah ya. Pokoknya mereka tuh ini banget deh, ahwat-ahwat lah ya gitu. Nah, tapi itu pun dinamikanya tinggi gitu loh, karena memang ada yang senangnya diam, ada yang senangnya berisik, ada yang senangnya nggak peduli, ada yang kalau dulu kan zaman saya kuliah di Salemba itu harus semuanya pakai rok ya. Semua tuh harus pakai rok, nggak boleh nggak pakai rok gitu. Kalau nggak pakai rok tuh ya gitulah, kita dipanggil senior apa segala macem lah. Nah, saya termasuk salah satu yang pakai jeans. Jadilah saya sedikit mengganggu dinamika kelas lah itu. Jadi ada yang dipanggil lah gini-gini. Nah, tapi kan kalau ada perbedaan itu apa yang harus dilakukan? Pertama, kita balik ke sistem. Jadi buatlah aturan dulu, buatlah sistem. Gimana aturannya, apa dasarnya. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda, kita akan balikin ke aturannya. Mana yang paling dekat dengan aturan. Dan itu adalah tugas dari leader untuk akhirnya memutuskan bahwa karena ini yang paling baik, ini yang paling dekat dengan aturan, dan ini yang sesuai dengan visi dan misi dari grup kita, inilah yang saya pilih. Dan pastinya menjadi leader itu tidak enak. Makanya saya sih alhamdulillah saya tidak jadi pimpinan lagi ya, karena saya tahu jadi pimpinan itu pasti banyak yang nggak suka gitu loh. Jadi pimpinan itu pasti banyak orang yang nggak terima dengan keputusan, pasti banyak yang rasa nggak bisa gini dong, gini, karena semua kepala yang di bawah kita itu harus kita pikirkan, dan tidak ada keputusan yang menyenangkan semua orang. There is no there is no a choice, a decisions that makes everyone happy. Pasti ada yang senang, ada yang nggak senang. Dan tidak mudah memang menjadi leader untuk membuat semuanya senang, semuanya bahagia. Memang makanya rata-rata bos itu pasti nggak disukai sama bawahannya. Itu sudah qadarullah, karena memang bos itu akan membuat kebijakan-kebijakan yang memaksa bawahannya bekerja lebih keras. Tapi memang ketika itu bosnya itu harus membuat visi, harus bikin, kenapa saya minta Anda bekerja lebih keras? Kalau Anda bisa bekerja lebih keras, nanti akan efek ke gaji Anda, kita akan efek perusahaan kita akan berkembang. Nah, harus ada visi-visi seperti itu. Jadi ketika kalian menjadi leader, kalian harus punya visi dulu. Saya mau bawa kemana nih organisasi saya? Apa sih yang mau saya lakuin? Supaya ketika kalian
minta bawahan kalian itu bekerja, bukan hanya nyuruh ini lo lakuin ini, nggak bisa. Apalagi udah kayak generasi kayak kalian yang udah umurnya dewasa muda ya, kalian kan udah bukan anak remaja atau anak TK yang dipaksa-paksa, kalian sudah remaja yang punya pilihan, punya tahu gimana bersikap, tentu saja kalian harus tahu alasannya, ada rasionalisasi. Nah, disitulah pentingnya leader itu harus smart, harus punya visi. Jadi ketika kita ngasih tahu, saya mau hal ini dilakuin loh, karena efeknya akan seperti ini, nanti kita akan sama-sama dapat benefits-nya. Misalnya kalau ngomong ke karyawan, nanti kita sama-sama gajinya naik loh, bonusnya nambah, terus nanti kalau kita bonus kita nambah, kita holiday bareng yuk. Nah, ada yang kayak gitu-gitunya. Jadi gimana kalian bikin visi, gimana orang itu nggak hanya sekedar jadi, kenapa sih harus milih kayak gini? Karena pasti pilihan yang dipilih sama leader itu kadang tidak menyenangkan satu pihak. Jadi kalau ada yang berbeda, balik lagi seorang leader harus menjadi autokratik, pilih yang paling dekat dengan aturan sistem yang dibuat dan paling dekat dengan visi yang mau dicapai oleh organisasi tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau udah memang bedanya jauh banget, udah nggak bisa. Jangan diskusi mulu, ngapain juga kalau udah tahu yang satu milihnya A, yang satu milihnya Z, nggak akan ketemu gitu loh. Kalau masih satu A, satu C, masih bisa kita cari tengah-tengahnya B. Tapi kalau satu A, satu Z, nggak akan ketemu, ya udah, leadernya harus take decision, yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan take decision bahwa nanti dia akan orang ada yang nggak senang atau apa, ya itu sudah resiko. Itu resiko menjadi pemimpin. Makanya kalau dalam Islam kan kita tahu menjadi pemimpin itu hisabnya lama, karena memang menjadi pemimpin itu nggak mudah gitu. Ketika semua pilihan yang kita ambil, itu kita harus mempertanggungjawabkannya. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu. Gimana kira-kira Dea? Menjawab? Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Mana? Apalagi? Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya. Selin ya? Ya Bu. Gimana cara menyikapi pemimpin yang cuma meminta pendapat orang lain tapi nggak dipakai gitu Bu? Akhirnya tetap pakai pendapat tapi minta. Makasih Bu. Itu adalah proses pendewasaan juga kita sebagai follower gitu loh. Bahwa ternyata ada pimpinan yang seperti ini ya, dan kita juga yang harus menjadi dewasa bukan hanya leader, follower pun harus dewasa. Bahwa ternyata, kok leader kayak gini ya, dia nanya-nanya ke gue, terus pendapat gue nggak digunain. Itu sangat banyak terjadi ya, dari pengalaman kerja saya 15 tahun, banyak saya kejadian ketemu leader kayak gitu. Saya udah bikin plan, saya udah bikin konsep segala macem, tahu-tahu nggak dilakuin, terus atau jangan-jangan ada lagi yang lebih nyesek, saya udah bikin plan, udah bikin apa, tahu-tahu diaku-akuin kerjaan saya, padahal yang ngerjain semua itu saya. Itu juga bisa kejadian gitu. Jadi kalau misalnya Selin bilang, Bu, buat apaan saya ngasih ini? Ya nggak apa-apa, nggak akan ada ruginya kamu memberikan pendapat, nggak akan ada ruginya kamu mengutarakan apa yang di otak kamu. Kalau memang itu tidak dia lakukan, setidaknya kamu sudah berusaha. Kalau saya sih intinya kayak gitu. Jadi intinya ya tetap aja utarakan pendapat kamu. Kalau memang leadernya tidak melakukan, ya itu resiko dari leadership dia. Dan tadi saya balik lagi, saya bilang, kan leadership itu dipertanggungjawabkan, yakin aja dia harus mempertanggungjawabkan kok apapun keputusannya dia. Jadi ketika kalian nih yang sekarang pada para pengurus kelas ya, ketua kelas atau apa, ya itu sebenarnya suatu amanah gitu loh, suatu amanah yang harus kalian pertanggungjawabkan. Jangan sampai kalian zolim ke teman-teman kalian, nggak boleh zolim ke temennya ya. Jadi cuma mikirin, ya udahlah yang penting kan geng saya seneng Bu sama keputusan saya gini-gini. Nah nggak boleh juga seperti itu. Jadi pastikan semua orang tuh merasa happy, karena memang menjadi pemimpin yang adil itu nggak mudah. Nah, itulah kalian yang harus belajar. Dan itu jam terbang. Makanya saya bilang dari sekarang latihan. Nanti kan ketua kelasnya ganti lagi atau apa, kalian latihan lah jadi pemimpin. Nah, itu ada jam terbang, gimana kalian komunikasi sama staff, gimana kalian komunikasi itu dibedakan cara komunikasinya. Komunikasi sama teman satu kelas, komunikasi sama dosen, komunikasi sama tapi saya bukan minta kalian ngebedain kasta ya, saya nggak mau. Saya selalu bilang sama mahasiswa, kalian senyum ke
dosen, senyum ke OB, senyum ke tukang sampah, senyum ke supir apa, semua harus sama. Kalian harus senyum dengan tulus, tapi cara berkomunikasinya yang kadang harus berbeda, bahasanya harus berbeda gitu loh. Jadi kalau kalian ke pasien kayak ke pasien, kalian nggak bisa pakai bahasa yang rumit-rumit kayak ke dosen. Kalian harus cari bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Jadi kalau tadi Selin bilang, gimana Bu, saya ngasih pendapat juga nggak ngaruh Bu, ya nggak apa-apa, itu berarti masih peran kamu bahwa sebagai follower ngasih pendapat, kalau nggak didengerin, ya itu berarti tanggung jawab dia. Tapi tanggung jawab kita juga sebagai follower, ketika kita tahu kayaknya bagusnya seperti ini deh, gitu, kita utarakan apa yang kita tahu. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan, ya sudah, itu berarti menjadi menjadi tanggung jawab dari leader itu sendiri. Gitu. Apalagi nanti kalau kalian mendapatkan jabatan itu di di pekerjaan atau apa dengan benefits gaji atau apa, itu pasti kompensasinya itu besar gitu loh. Jadi dan jangan sampai kalian, itu pesan saya pokoknya, kalau jadi leader jangan sampai kalian itu zolim sama bawahan kalian, karena kalau kita zolim itu susah ya nanti urusannya gitu ya. Jejak digital aja nggak hilang, apalagi jejak di yaumil hisab gitu. Jadi jangan sampai kita nambah-nambahin dosa lah kayak gitu kira-kira. Oke, apalagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya udah waktu asar ya. Kalian bisa sholat asar dulu. Nanti saya akan upload materinya ini di mana? Di Google Classroom, materi saya, dan penugasan juga saya naruhnya di Google Classroom. Oke, jadi terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian. Nanti kira-kira tiap minggu saya materi akan seperti ini ya. Jadi saya menjelaskannya lewat Zoom. Jadi tolong dipersiapkan kuotanya saja. Terus nanti kalau untuk penugasan baru saya taruh di Google Classroom gitu. Karena kan kalau di Google Classroom rekapan tugasnya juga lebih mudah. Oke, terima kasih. Silakan sholat asar dulu. Nanti tugasnya juga. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Salam. Makasih, Bu. Boleh keluar ya, Bu ya? Iya, boleh keluar, Nak. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu.